Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Alur Cerita ini. Sebelum kita mulai jangan lupa untuk tekan tombol like dan subscribe, agar kalian bisa selalu update cerita-cerita seru dan menarik di channel ini. Mari kita game on. Bab 1031. Saat api putih samar yang mengandung aura Sein dan tak terbatas muncul, banyak ahli domain hukum yang menyaksikan pertempuran tidak dapat menghentikan rasa takut di hati mereka. Jelas sekali bahwa gerakan iblis tua Longgu tidak terduga. Itu adalah api Sein yang asli. Sebuah kekuatan yang bahkan ditakuti oleh para ahli domain hukum. Master Sekte Xuan-kun, Tetua Muni dan yang lainnya juga menyadari perubahan mendadak itu, dan kemarahan segera muncul di dalam diri mereka. Ini tidak ditujukan pada iblis tua Longgu, tapi tangan yang menopangnya. Hanya para ahli Sein sejati yang dapat mengirimkan api Sein dan menyegelnya di dalam lentera. Hanya ada segelintir ahli Sein di surga Hunyuan, dan sudah jelas siapa yang diam-diam mendukung iblis tua Longgu dan yang lainnya. Tidak diragukan lagi itu adalah penguasa tertinggi Wansu. Meskipun dia tidak bertindak sendiri, dia telah mengerahkan seluruh kekuatannya untuk menangani wilayah Tianyuan. Namun, meskipun mereka sangat mengetahui sumbernya, tidak ada yang bisa dilakukan oleh Master Sekte Xuan-kun dan yang lainnya. Menghadapi rencana seorang ahli Sein, yang bisa mereka lakukan hanyalah bertahan secara pasif dengan segenap kekuatan mereka. Akan sangat menggelikan untuk berunding dengan lawan. Jika bukan karena situasi rumit di surga Hunyuan dan fakta bahwa wilayah Wanzu tidak benar-benar mendominasi surga Hunyuan, penguasa tertinggi Wanzu secara pribadi akan mengambil tindakan untuk melenyapkan wilayah Tianyuan dengan satu tangan. Bagaimana wilayah Wanzu bisa menyia-nyiakan begitu banyak upaya untuk mendukung aliansi Tiga Gunung, Sekte Pedang Awan Merah, dan yang lainnya untuk mengirim murid untuk melawan wilayah Tianyuan? Saya harap Qi Jing dapat menahan serangan ini. Master Sekte Xuan-kun dan yang lainnya sibuk berurusan dengan ahli domain hukum lawan dan tidak dapat membebaskan diri serta membantu Qi Jing. Ini adalah kesempatan langka bagi mereka, dan akan sangat disayangkan jika mereka gagal melukai iblis tua Longgu. Orang di belakangmu benar-benar tidak tahu malu. Suara dingin Qi Jing terdengar dari angin biru di domain hukum hitam. Dia tetap tidak takut bahkan menghadapi penguasa tertinggi. Jika kamu menang, kamu adalah rajanya. Jika kamu kalah, kamu bukan siapa-siapa. Jika kamu ingin menyalahkan seseorang, salahkan penguasa tertinggi Chang Yuan karena menghilang terlalu lama dan meninggalkan wilayah Tianyuan tanpa pendukung. Kata iblis tua Longgu sambil tersenyum sinis. Nyala api putih samar yang keluar dari nyala api hitam yang mengepul telah melesat melintasi kehampaan, dan ketika menyentuh angin surgawi biru, itu langsung mengubah angin menjadi tidak ada seolah-olah menguapkannya. Kekuatan itu melampaui domain hukum, sangat luas dan kuat. Bayangan Dewa Angin melayang di tengah angin biru, dan di matanya, sosok Qi Jing terlihat jelas. Dia menyaksikan api suci menghancurkan semua rintangan yang menghalangi jalannya dan terdiam beberapa saat. Lalu dia tiba-tiba mengejek, "Iblis tua Longgu, kamu benar-benar berpikir kamu memiliki kualifikasi untuk pamer di sini dengan api Sein milik orang lain?" Omong kosong. Wajah iblis tua Longgu menjadi gelap. Saat berikutnya, api hitam yang mengepul meraung lebih cepat, menutupi langit, dan menyembur menuju bayangan Dewa Angin dengan momentum yang menakutkan. Jika bayangan itu dihancurkan, invasi domain hukum Qi Jing akan berakhir dengan kegagalan. Sudut bibir besar bayangan Dewa Angin tampak melengkung membentuk senyuman menghina. Saat berikutnya, ia melipat tangannya. Angin Dewa Biru yang mengamuk di sekitar tubuhnya menjadi tenang dan mereda menjadi angin lembut, berputar di sekitar kehampaan. Bayangan Dewa Angin mengangkat kepalanya, dan setitik cahaya biru kecil perlahan melayang di depannya dan melesat keluar. Semua suara di dalam domain hukum sepertinya membeku saat titik cahaya muncul. Angin Dewa Biru yang mengalir di sekitar tubuh Dewa Angin menghasilkan suara rengekan seolah-olah ia sedang tunduk. Di kedalaman domain hukum, iblis tua Longgu berada dalam kondisi cemas. Dia tidak bisa menembus cahaya biru dengan kekuatannya, tetapi mengingat kemampuan persepsinya sebagai ahli domain hukum, dia merasakan kegelisahan yang luar biasa. Apa itu? Bayangan Dewa Angin mengangkat tangannya, dan setitik cahaya biru mendarat di ujung jarinya. Ia kemudian menjentikkan jarinya. Angin surgawi biru meningkat menjadi kekuatan badai, dan titik cahaya merobek udara. Pada saat itu, cahaya biru berangsur-angsur menghilang, dan banyak tatapan mata akhirnya menembusnya. Di dalam cahaya biru itu ada bola biru seukuran mata. Bola itu bulat dan berkilau, dan energi misterius mengalir di sekitarnya. Selain itu, tampaknya ada dunia angin biru yang sangat aneh di dalam bola biru itu. Apa itu?
Banyak ahli domain hukum membeku ketika mereka melihat bola biru itu, merasakan kekuatan misterius yang terkandung di dalamnya. Apakah itu harta karun domain hukum? Hanya mereka yang dapat melihat bahwa bola biru itu adalah harta karun domain hukum. Mungkinkah Cijing telah menyempurnakan harta karun domain hukum? Bukankah ini berarti domain hukumnya telah mencapai tahap domain hukum tingkat ketiga dan tertinggi? Dia menyembunyikan kekuatannya dengan sangat baik. Apa? Mustahil. Wajah iblis tua Longgu memucat, dan dia bahkan berteriak keras. Hanya ada segelintir orang di surga Hunyuan yang bisa memurnikan harta karun domain hukum. Kapan Cijing mencapai level itu? Cijing tidak memperhatikan keheranannya. Suara sedingin esnya terdengar saat bola biru itu melesat melintasi langit. Iblis tua Longgu, kamu bisa menjadi persembahan korban pertama untuk bola dewa biruku. Bola biru itu melesat ke udara. Angin biru langit dengan cepat berkumpul di belakangnya dan secara bertahap membentuk bola angin biru yang luar biasa. Dimanapun ia lewat, retakan diam-diam menyebar ke seluruh domain hukum hitam. Tak terkalahkan dan tidak bisa dipecahkan. Bola biru bertabrakan dengan api Sein. Tidak ada ledakan keras saat tabrakan, melainkan korosi genesis Ki yang mengerikan. Kedua kekuatan menakutkan itu saling menimbulkan korosi ribuan kali dalam waktu singkat. Bahkan domain hukum lainnya menunjukkan tanda-tanda retak yang samar. Banyak pakar domain hukum menatap tabrakan tersebut dengan penuh perhatian. Cijing tidak lagi takut dengan api suci setelah lahirnya harta karun domain hukum. Lagi pula, api suci itu tidak dikendalikan oleh seorang ahli Sein sejati. Korosi hebat di antara keduanya berlangsung selama selusin napas, dan pada saat tertentu, suara samar terdengar. Sebuah retakan menyebar di atas api Sein, mengejutkan para ahli domain hukum. Ia dengan cepat membelah dan berkembang biak, dan pada akhirnya, nyala api itu pecah dan berubah menjadi ketiadaan. Api suci telah dihancurkan. Di kedalaman domain hukum, mata iblis tua Longgu membelalak. Saat api Sein hancur, bola angin yang terbentuk dari harta karun domain hukum terus menyapu dan memusnahkan api hitam tersebut. Dalam hitungan detik, bola angin menembus api hitam dan menembus tubuh raksasa naga iblis bersayap 10. Raungan kesedihan terdengar di seluruh kehampaan. Naga iblis bersayap 10 itu hancur menjadi titik cahaya hitam yang tak terhitung jumlahnya. Puci, runtuhnya roh domain hukum menyebabkan aliran darah muncrat dari mulut iblis tua Longgu. Dia sangat terkejut sekaligus marah. Selain rasa marah, ada sedikit rasa takut karena ia bisa merasakan ketajaman menusuk dari bola dewa angin. Itu benar-benar bisa menembus semua objek. Harta karun domain hukum terlalu kuat. Dia tahu bahwa dia telah dikalahkan sepenuhnya, dan tanpa ragu-ragu, dia berusaha mundur. Tapi ketika kabut hitam tak melonjak di sekujur tubuhnya, terjadi itu pecah, dan setitik cahaya biru melesat ke dan langsung menembus bagian tengah kelopak mata. Seluruh wilayah hukum tampak membeku ketika titik cahaya biru kecil menembus bagian tengah alis iblis tua Longgu. Para ahli domain hukum yang mengamati dengan cermat tidak dapat menahan diri untuk tidak terkejut. Kekuatan Cijing jauh melampaui ekspektasi mereka. Tentu saja, hal yang paling mengejutkan mereka adalah Cijing telah menyempurnakan harta karun hukum domain, yang menandakan bahwa dia telah mencapai tingkat terbaik dari tahap hukum domain. Di antara 5 tetua wilayah Tianyuan, hanya Master Sekte Xuan Kun, yang memiliki pengalaman paling banyak, yang telah mencapai tingkat itu. Fakta bahwa Cijing dapat melampaui 3 tetua lainnya dan menyempurnakan harta karun domain hukum sebelum salah satu dari mereka dengan jelas menunjukkan bakatnya yang luar biasa. Tidak mengherankan jika penguasa tertinggi Chang Yuan sangat menghargainya dan menerimanya sebagai murid resmi. Di dalam domain hukum hitam, tubuh iblis tua Longgu terus-menerus berubah menjadi bubuk hitam dan menyebar, namun pada saat yang sama, seberkas cahaya hitam mulai masuk dan melarikan diri. Domain hukum hitam retak dan pecah seperti kaca, akhirnya hancur. Iblis tua Longgu tidak dibunuh secara langsung karena tidak mudah membunuh seorang ahli domain hukum. Bahkan jika Cijing memiliki harta karun domain hukum, dia tidak bisa sepenuhnya melenyapkan lawannya. Namun, iblis tua Longgu tidak lolos tanpa cedera. Domain hukumnya tidak hanya hancur, tetapi dia juga menderita luka parah. Butuh waktu lama baginya untuk pulih, dan bahkan bisa mempengaruhi kemajuannya di masa depan. Dia bahkan mungkin mengalami kesulitan mencapai tahap ketiga dari tahap domain hukum dalam kehidupan ini. Dia telah membayar harga yang sangat mahal, dan Cijing dengan gigih membangun otoritasnya melalui kemenangannya. Ketika iblis tua Longgu terluka parah dan dia melarikan diri, para pakar domain hukum dari kedua belah pihak berhenti sejenak.
Hong Jiuyuan, dari Sekte Pedang Awan Merah, berkata, tetua Qi Jing sangat kuat. Aku tidak menyangka dia menyembunyikan kekuatannya dengan baik. Alasan utama mengapa iblis tua Longgu terluka dan kalah kali ini adalah karena dia tertipu oleh tipuan Qi Jing. Kalau tidak, dia tidak akan menderita luka parah bahkan jika dia tidak bisa menang. Para ahli domain hukum dari 5 besar aliansi tidak mengatakan sepatah kata pun, tetapi jelas mereka telah meningkatkan kewaspadaan mereka. Ruang berdesir saat 5 sosok perlahan muncul dari kehampaan. Mereka adalah Qi Jing, Xuan Kun, Muni, Bian Chang dan Bai Ye, 5 tetua. Di dekatnya, sekelompok tokoh juga muncul. Itu adalah Hong Jiuyuan, penguasa Gunung Guiyuan dan pakar domain hukum lainnya. Mereka tidak muncul dalam tubuh aslinya, sebaliknya, mereka menggunakan Genesis Ki untuk membuat figur mereka. Rambut pendek merah anggur Qi Jing berkibar saat dia menyipitkan matanya dengan tajam ke arah lawannya. Jika kamu masih begitu bodoh dan keras kepala untuk mendengarkan, kamu semua akan menderita akibat yang sama seperti iblis tua Longgu. Penguasa gunung berambut putih dan berjanggut putih Guiyuan terkekeh, tetua Qi Jing terlalu sombong. Meskipun kamu telah menyempurnakan harta karun domain hukum, itu tidak akan cukup untuk menghancurkan kita semua. Qi Jing mengangkat tangan rampingnya. Titik cahaya biru kecil muncul dan kemudian berubah menjadi bola biru yang berputar di telapak tangannya. Dia tersenyum. Pak Tua Guiyuan, jika kamu tidak percaya, kamu bisa mencobanya dulu. Pupil penguasa Gunung Guiyuan mengecil ketika dia melihat bola biru itu, dan pandangan yang jelas-jelas menakutkan dan waspada melintas di matanya. Master Sekte Xuan Kun berkata dengan acuh tak acuh, jangan bicara omong kosong di sini. Karena kamu tidak punya niat untuk berperang, keluarlah dari prefektur Qiyun bersama orang-orangmu. Setelah salah satu pakar domain hukum menderita luka serius, yang lain kemungkinan besar tidak berniat untuk terus bertarung. Selain itu, wilayah Tianyuan telah mulai menyerang balik di medan perang di bawah, dan pasukan 5 besar aliansi sudah menunjukkan tanda-tanda kekalahan. Wilayah Tianyuan jelas memenangkan pertempuran di prefektur Qiyun. Xuan Kun dan yang lainnya tidak berencana menghentikan Hong Jiuyuan dan yang lainnya pergi karena lawan mereka hanyalah penampakan yang terbentuk dari Genesis Ki. Tanpa mengunci domain hukum mereka, tidak ada gunanya tidak peduli berapa kali mereka menghancurkannya. Sarana yang dimiliki para ahli domain hukum dapat melakukan apa saja. Bagaimana mereka bisa dikalahkan dengan mudah? Hong Jiuyuan dan yang lainnya mengalihkan pandangan mereka ke medan perang di bawah dan berhenti pada sosok muda. Zhou Yuanlah yang bertanggung jawab atas kegagalan rencana mereka. Tatapan mereka bertabrakan, tampak geram. Hong Jiuyuan menarik napas dalam-dalam, memadamkan amarahnya. Dia berkata dengan tenang, jangan khawatir, 5 aliansi besar akan menyerah di garis pertempuran prefektur Qiyun. Tapi jangan terlalu sombong, perang ini belum selesai. Wilayah Tianyuan saya siap bertarung kapan saja. Qi Jing tersenyum dingin. Hong Jiuyuan terkekeh, tapi ekspresi aneh muncul di wajahnya, tetua Qi Jing, kamu tidak akan bahagia terlalu lama. Wilayah Tianyuanmu akan kalah dalam perang ini. Qi Jing menatap dengan dingin. Jangan bicara omong kosong. Dengan jentikan jarinya, angin biru yang tak terbatas menyembur keluar dan mencabik-cabik tubuh Hong Jiuyuan dan yang lainnya. Tubuh mereka berserakan seperti bubuk, tapi tawa dingin dan mengejek terus bergema di seluruh kehampaan. Saat Qi Jing, Xuan Kun dan yang lainnya menyaksikan domain hukum lawannya bubar, mereka saling bertukar pandang. Tetua Muni mengerutkan alisnya. Apa maksud Hong Jiuyuan dengan itu? Mungkinkah dia bersikap tegar? Yang lain menggelengkan kepala sambil mengerutkan kening. Meskipun serangan aliansi 5 besar sangat sengit, mereka tidak akan mampu menembus garis pertahanan wilayah Tianyuan. Karena salah satu pakar domain hukum mereka terluka, mereka kemungkinan besar akan beristirahat sejenak terlebih dahulu. Master Sekte Xuan Kun melambaikan tangannya. Tidak masalah. Berhati-hatilah. Qi Jing mengangguk dan mengalihkan pandangannya ke medan perang di bawah. Suaranya bergema di seluruh dunia. Pakar domain hukum 5 besar aliansi telah mundur. Serang dengan seluruh kekuatanmu. Usir musuh. Suaranya menyerupai suara surga ketika terdengar di telinga para prajurit wilayah Tianyuan. Tentara bersorak memekakkan telinga, dan semangat mereka melonjak. Di sisi lain, pasukan 5 aliansi besar panik. Bahkan jika para ahli domain hukum melarikan diri, mereka pasti akan mati jika mereka tinggal lebih lama lagi. Mereka telah kehilangan keinginan untuk berperang. Bahkan para ahli sumber sejati menghela nafas dalam hati dan pergi tanpa ragu-ragu. Mundurnya mereka menyebabkan runtuhnya pasukan aliansi,
dan banyak sekali orang yang melarikan diri secara sembarangan. Berdiri di tengah perkemahan, Zhou Yuan menghela nafas lega. Situasinya telah terbalik, dan yang lebih penting, para pakar domain hukum lawan telah membayar mahal. Karena telah dihalangi sedemikian rupa, aliansi 5 besar kemungkinan besar tidak akan berani membuat masalah dalam waktu dekat. Sambil memikirkan ini, Zhou Yuan memiringkan kepalanya untuk melihat Raja Pohon Api Surgawi yang seperti batu giok di bahunya. Raja Pohon Api Surgawi juga merasakan bahwa krisis telah dapat dihindari. Ia melambaikan cabangnya ke arah Zhou Yuan seolah mengungkapkan rasa terima kasihnya. Kemudian, tiba-tiba ia menjulurkan cabang ke arah tengah alis Zhou Yuan. Zhou Yuan tidak merasakan niat jahat apapun, jadi setelah ragu-ragu, dia membiarkannya menusuk kulitnya dengan dahan. Raungan yang dalam bergema di benaknya ketika dahan itu menyentuhnya. Dunia kemudian berputar, dan medan perang lenyap, pekikan pun memudar. Pegunungan dan sungai di sekitarnya juga berubah, namun pemandangannya tetap ada di prefektur Qiyun. Satu-satunya perbedaan adalah bahwa pegunungan tersebut tidak ditempati oleh hutan merah kuno yang tak ada habisnya. Zhou Yuan bingung mengapa Raja Pohon Api Surgawi mentransfer kenangan ini kepadanya. Saat itulah dia tiba-tiba merasakan perubahan pemandangan. Ruang beriak, dan sesosok tubuh keluar dari kehampaan. Sosok itu memancarkan aura yang luas dan tak terbatas, dan meskipun itu jelas hanya sebuah gambar, Zhou Yuan tidak bisa menahan gemetar ketika orang itu muncul. Matanya melebar. Sosok itu adalah Guru Chang Yuan. Guru. Zhou Yuan menatap dengan takjub pada sosok yang melayang di dalam pemandangan ilusi ini. Gambar ini seharusnya menjadi salah satu kenangan Raja Pohon Api Surgawi, tapi mengapa Chang Yuan ada di dalamnya? Apa yang terjadi? Raja Pohon Api Surgawi pernah bertemu guru sebelumnya. Penuh kebingungan, Zhou Yuan menatap sosok Chang Yuan dengan penuh perhatian. Dalam ingatan Raja Pohon Api Surgawi, Chang Yuan masih memiliki rambut putih dan janggut, namun ketika dia muncul, dunia bergemuruh seolah-olah kagum pada ahli Sein. Dibandingkan dengan Chang Yuan dalam pikiran Zhou Yuan, Chang Yuan ini memiliki aura yang jauh lebih kuat. Melayang di atas angin, Chang Yuan menyapukan ke pegunungan yang bergulung di bawahnya dan dengan mengangguk lembut. Dia kemudian segera mengangkat tangannya, dan pohon muda berwarna hijau giok muncul di telapak tangannya. Api perlahan naik dari tubuhnya. Chang Yuan membuka mulutnya dan menjatuhkan seteguk Genesis Ki ke arah pohon muda berwarna hijau giok. Genesis Ki berkedip-kedip dengan debu bintang yang tak terhitung banyaknya, seperti langit berbintang. Jelas itu hanya seteguk Genesis Ki, tapi sepertinya berisi sedikit dunia. Genesis Ki yang seperti langit berbintang melilit pohon muda berwarna hijau giok. Dia memutar tangannya, dan pohon muda berwarna hijau giok turun dari langit dan mendarat di gunung. Pohon muda itu langsung menyatu dengan tanah saat mendarat, mengguncang pegunungan. Hutan pohon merah besar yang tak berujung muncul dari tanah dan tumbuh dengan kecepatan yang mencengangkan, membuat Zhou Yuan takjub. Pegunungan tersebut berubah menjadi hutan merah hanya dalam beberapa menit, dan batas hutan terus meluas. Akhirnya menjadi hutan kuno api surgawi yang sekarang. Guruku adalah orang yang menanam Raja Pohon Api Surgawi. Zhou Yuan bergumam pada dirinya sendiri. Pohon muda yang dilempar Chang Yuan jelas merupakan Raja Pohon Api Surgawi. Namun Chang Yuan tidak berhenti setelah menanam Raja Pohon Api Surgawi. Dia mengangkat tangannya dan dua bola cahaya lainnya, satu biru dan satu perak, bangkit lagi dari tangannya. Seperti sebelumnya, Chang Yuan menghela napas dan membungkusnya dengan seteguk Genesis Ki. Dengan jentikan jarinya, bola itu melesat di udara dan melesat menjauh. Chang Yuan menutup matanya dan menunggu waktu yang tidak diketahui sebelum melipat tangannya. Seluruh dunia berguncang, dan Zhou Yuan bisa merasakan sebuah domain terbentuk di antara tangan Chang Yuan. Chang Yuan telah membuka domain baru. Saat domainnya meluas, tubuh Chang Yuan secara bertahap melayang ke udara. Dia kemudian merentangkan tangannya, dan domain baru mulai bangkit, menyatu dengan dunia. Tapi itu belum berakhir. Chang Yuan menjentikkan jarinya, dan hutan kuno api surgawi di bawahnya bergetar hebat saat seberkas cahaya hijau melesat ke langit dan menembus awan. Mereka terjalin dalam kehampaan untuk membentuk diagram lampu hijau yang luar biasa. Setelah itu, dua pilar cahaya lainnya melesat ke langit di dua sisi dunia lainnya, satu biru-biru dan satu lagi perak. Mereka membentuk dua diagram cahaya raksasa di ketinggian, dan diagram tersebut berputar perlahan dengan kekuatan yang tak terduga. Saat tiga diagram cahaya muncul di dunia, berkas cahaya meledak darinya, menembus kehampaan dan terhubung satu sama lain.
Chang Yuan tersenyum melihat formasi cahaya itu, lalu mengangkat tangannya ke udara. Sebuah adegan yang mengejutkan Zhou Yuan muncul. Berkas cahaya besar ditembakkan ke langit dari seluruh dunia yang luas, menyatu menjadi formasi cahaya. Setiap sinar cahaya menyilaukan dan kuat, dan Genesis Ki yang dikumpulkannya membuat Zhou Yuan bergidik ketakutan. Di bawah Genesis Ki, dia merasa sekecil dan tidak berarti seperti semut. Apa yang sedang dilakukan Guru Chang Yuan? Zhou Yuan menyaksikan dengan takjub saat ratusan pilar cahaya Genesis Ki yang menakutkan menyatu ke dalam formasi. Setelah beberapa bimbingan dan penyempurnaan dalam formasi cahaya, mereka kemudian dituangkan ke dalam domain yang telah dibuka Chang Yuan seperti aliran deras yang mengerikan. Hasilnya, domain tersebut, yang semula tanpa kekuatan hidup, berubah menjadi tanah yang diberkati. Bahkan hanya dengan melihat ingatan ini, Zhou Yuan dapat merasakan Genesis Ki yang luas dan tak terbatas di dalam domain tersebut. Karena semakin banyak Genesis Ki yang mengalir ke dalam domain, dengan cara Chang Yuan yang luar biasa, 3 diagram cahaya secara paksa dicetak ke pintu masuk domain. Riak di seluruh dunia berangsur-angsur mereda saat domain tersebut bergabung dengan dunia. Sumber dari 3 diagram cahaya juga diam-diam bersembunyi di dunia. Zhou Yuan diam-diam memperhatikan. Setelah beberapa saat, dia menghela napas dalam-dalam. Dia akhirnya tahu apa yang sedang dilakukan Guru Chang Yuan. Jika tebakannya benar, domain yang dibuka Chang Yuan seharusnya menjadi pusat wilayah Tianyuan saat ini, Utopia Tianyuan. Genesis Ki tidak dilahirkan di Utopia Tianyuan, dan menurut kakak perempuan seniornya Qi Jing, 900 prefektur di wilayah Tianyuan lah yang menyediakan Genesis Ki yang tak ada habisnya bagi Utopia Tianyuan. Namun dia jelas tidak mengetahui alasan sebenarnya mengapa Utopia Tianyuan telah menjadi tanah terberkati untuk berkultivasi yang dirindukan oleh banyak orang di wilayah Tianyuan. Itu karena formasi cahaya misterius yang terbentuk dari 3 diagram cahaya. Hanya setelah penyempurnaan dalam formasi cahaya barulah alam semesta Genesis Ki memungkinkan Utopia Tianyuan berkembang ke kondisi saat ini. Zhou Yuan tidak bisa menahan rasa kagumnya. Jika tebakannya benar, sumber dari 3 diagram cahaya adalah Raja Pohon Api Surgawi dan 2 makhluk mitos lainnya. Ini adalah rahasia terbesar wilayah Tianyuan. Mungkin, bahkan para tetua seperti Qi Jing dan Xuan Kun tidak mengetahuinya. Kalau tidak, mereka tidak akan bingung tentang keberadaan Raja Pohon Api Surgawi. Namun mengapa aliansi 5 besar mengetahui keberadaan Raja Pohon Api Surgawi dan bahkan mencoba menangkapnya? Zhou Yuan terkejut sejenak. Saat berikutnya, dia sepertinya memahami sesuatu. Rasa dingin melonjak dari telapak kakinya. Target sebenarnya dari lawannya mungkin adalah Tianyuan Utopia. Mengapa mereka tahu tentang rahasia yang bahkan Qi Jing dan yang lainnya tidak tahu? Hong Jiuyuan dan pakar domain hukum lainnya tidak memiliki kemampuan seperti itu. Itu adalah penguasa tertinggi Wansu. Zhou Yuan merasakan hawa dingin di hatinya. Orang lain mungkin tidak mengetahuinya, tetapi penguasa tertinggi Wansu, seorang ahli terkemuka di dunia, mungkin bisa mengetahui rahasia ini. Dia ingin memburu 3 makhluk mistis, menghancurkan diagram formasi dan menghancurkan Utopia Tianyuan dari akarnya. Rencana yang kejam, menghancurkan Utopia Tianyuan jauh lebih mengerikan daripada merebut banyak prefektur di kawasan itu. Kulit kepala Zhou Yuan mati rasa. Penguasa tertinggi Wanzu akan menggunakan tipuan apapun untuk memaksa guruku keluar. Gambar kenangan itu tiba-tiba berakhir. Teriakan pertempuran terdengar dari segala arah lagi, dan Zhou Yuan membuka matanya dengan butiran keringat dingin di dahinya. Dia terengah-engah, dan wajahnya menjadi pucat. Rencana jahat penguasa tertinggi Wanzu membuatnya takut. Terima kasih, kata Zhou Yuan kepada Raja Pohon Api Surgawi di bahunya. Informasi yang disampaikan kepada Zhou Yuan sangat penting. Kalau tidak, dia tidak akan mengetahui motif sebenarnya musuh bahkan setelah mereka menghancurkan Utopia Tianyuan. Zhou Yuan menyapukannya ke sekeliling medan perang yang kacau dan tanpa ragu menghancurkan medali giok yang diberikan Qi Jing padanya. Kehampaan beriak, dan 2 sosok cantik muncul. Itu adalah Qi Jing dan Tetua Muni. Zhou Yuan, kamu telah memberikan kontribusi besar kali ini. Qi Jing tersenyum setuju saat dia melihat Zhou Yuan. Jika dia tidak menerobos kamp musuh dan mencuri Raja Pohon Api Surgawi, hasil perangnya mungkin akan sangat berbeda. Sangat sulit untuk diungkapkan, tapi kemungkinan besar dia tidak akan mempunyai kesempatan untuk menyakiti iblis tua Longgu dengan parah. Tetua Muni menatap dengan rasa ingin tahu ke pohon kecil tembus pandang di bahu Zhou Yuan. Jadi itu Raja Pohon Api Surgawi.
Itu benar-benar memiliki kekuatan yang luar biasa. Mengingat persepsinya, dia secara alami menyadari Raja Pohon Api Surgawi memiliki genesis ki murni yang luar biasa penuh dengan kekuatan hidup. Hanya saja kekuatan kehidupannya terlalu kuat sehingga menyebabkan sifat serangannya buruk. Sesuatu telah terjadi, kata Zhou Yuan dengan tatapan serius. Dia kemudian memberitahu mereka tentang gambaran kenangan yang dia lihat dan rencana penguasa tertinggi Wan Shu. Ekspresi Qi Jing dan Mu Ni berubah drastis, dan ketidakpercayaan yang mengejutkan muncul di diri mereka. Saya tidak percaya ada rahasia seperti itu di Utopia Tianyuan. Seru Qi Jing. Mu Ni mengatupkan giginya. Orang tua itu menyebalkan. Dia bahkan tidak memberitahu kita tentang hal sepenting itu. Ekspresi Qi Jing anehnya serius. Dia tiba-tiba mengangkat tangannya, dan kekosongan di sekitarnya beriak. 3 sosok lagi keluar, itu adalah Xuan Kun dan 2 tetua lainnya. Mengapa kamu memanggil kami? Master Sekte Xuan Kun melirik Zhou Yuan. Saya tahu dia telah memberikan kontribusi besar dalam perang, tapi kamu tidak perlu memanggil kami semua untuk memujinya kan? Dia pikir Qi Jing ingin menggunakan kesempatan ini untuk mengejeknya. Qi Jing mengabaikannya dan menoleh untuk melihat Raja Pohon Api Surgawi. Bisakah kita melihat gambar kenangannya? Raja Pohon Api Surgawi tidak menolak. Itu memperluas cabangnya ke arah 5 tetua. Master Sekte Xuan Kun dan yang lainnya mengerutkan alis. Mereka tidak mengerti apa yang dilakukan Qi Jing, tetapi pada akhirnya mereka tidak menentang, dan membiarkan dahan itu menyentuh bagian tengah alis mereka. Lagi pula, mengingat kekuatan mereka, mereka tidak perlu khawatir Raja Pohon Api Surgawi akan melakukan trik apapun di depan mereka. Kelimanya memejamkan mata ketika ada dahan yang menyentuh kulit mereka. 10 napas kemudian, mata mereka terbuka, ekspresi mereka berubah secara dramatis. Penguasa tertinggi Wan Shu kejam. Bian Chang mendesis. Ternyata mereka ingin menargetkan Utopia Tianyuan. Wajah Master Sekte Xuan Kun juga memucat. Bai Ye mengangguk tapi kemudian segera menatap Raja Pohon Api Surgawi dengan tatapan curiga. Apakah gambaran ingatan itu benar? Mungkinkah hal ini sengaja menyesatkan kita? Raja Pohon Api Surga mundur saat merasakan tatapan Bai Ye. Zhou Yuan menggelengkan kepalanya, berkata, saya lebih suka mempercayainya daripada tidak mempercayainya. Jika sesuatu benar-benar terjadi, maka sudah terlambat untuk menyesalinya. Bai Ye melirik Zhou Yuan. Jika sebelumnya, dia tidak akan peduli dengan apa yang dikatakan Zhou Yuan. Tapi Zhou Yuan sekarang adalah murid penguasa tertinggi Chang Yuan. Dia tidak bisa memperlakukan Zhou Yuan dengan tidak hormat, jadi dia tidak mengatakan apapun pada akhirnya. Setelah menarik napas dalam-dalam, Qi Jing berkata, ini adalah formasi gambar kejadian yang diciptakan oleh 3 makhluk mistis. Setelah formasi tersebut disempurnakan, alam semesta genesis Qi yang mengalir ke Utopia Tianyuan akan menjadi jauh lebih murni. Inilah alasan mengapa Utopia Tianyuan bisa menjadi tanah yang diberkati untuk berkultivasi. Saya selalu bertanya-tanya mengapa Utopia Tianyuan penuh dengan kekuatan hidup. Genesis Qi dalam Utopia Tianyuan tidak hanya baik untuk kultivasi, tetapi juga dapat meningkatkan kecepatan pemulihan, seru Master Sekte Xuan Kun. Bian Chang berkata, tidak ada gunanya membicarakannya saja. Kita harus bergegas menemukan 2 makhluk mistis lainnya dan melindungi mereka. Jika tidak, akan menjadi bencana bagi wilayah Tianyuan jika jatuh ke tangan musuh. Jika Utopia Tianyuan dihancurkan, wilayah Tianyuan akan benar-benar kehilangan prestise di hati rakyatnya. Qi Jing berkata sambil berpikir, dari ingatan Raja Pohon Api Surgawi, kedua makhluk mistis itu masing-masing harus memiliki atribut air dan atribut petir. Ada beberapa tempat khusus di perbatasan wilayah Tianyuan dengan 2 atribut ini. Saat dia mengangkat tangannya, dia membentuk peta besar di depannya dengan genesis Qi. Peta itu bersinar dengan banyak titik cahaya dengan berbagai ukuran. Ini adalah tempat yang memenuhi persyaratan memiliki atribut air atau petir. Mu Ni mempelajari peta itu, dan dengan jentikan jarinya, beberapa titik cahaya dengan cepat menghilang. Karena itu adalah 2 makhluk mistis yang sebanding dengan Raja Pohon Api Surgawi. Lokasi mereka seharusnya sama mengesankannya dengan hutan kuno api surgawi. Tempat-tempat ini tidak memenuhi persyaratan ini. Master Sekte Xuan Kun, Bai Ye, dan Bian Chang juga menjentikkan jari mereka dan menghilangkan beberapa tempat yang tidak terduga. Dengan sangat cepat, hanya tersisa beberapa tempat di peta. Pada akhirnya, kelima tetua semuanya mengarahkan pandangan mereka pada 2 tempat yang tersisa. Kedua titik tersebut, satu di selatan dan satu di utara, membentuk segitiga dengan hutan kuno api surgawi dan menutupi seluruh wilayah-wilayah Tianyuan.
Danau hujan angin. Jurang petir emas tanpa dasar. Kedua tempat tersebut adalah hasil yang disimpulkan setelah 5 tetua menganalisis berbagai lokasi dan atribut, ukuran, dan hubungannya dengan lokasi hutan kuno api surgawi. Dua makhluk mistis lainnya berada di dua tempat tersebut. Jangan buang waktu. Pemimpin klan Biancang dan aku akan menuju ke Danau Hujan Angin. Master Sekte Xuan Kun dan pemimpin klan Bai Ye akan pergi ke jurang petir emas tanpa dasar. Dan tetua Muni, tolong jaga hutan kuno api surgawi, kata Qi Jing tanpa ragu-ragu. Semua orang mengangguk. Qi Jing melirik Zhou Yuan, mengangguk sedikit padanya, lalu segera menghilang ke udara. 3 pakar domain hukum lainnya melakukan hal yang sama. Menatap ke arah mereka pergi, Zhou Yuan menghela nafas panjang, berharap mereka tidak terlambat. Di perbatasan utara wilayah Tianyuan, sebuah danau yang sangat besar berdiri di perbatasan. Permukaannya menyerupai cermin, dan cahaya yang dipantulkannya hampir menyilaukan. Bahkan para ahli matahari surgawi tidak akan berani melihatnya secara langsung. Apalagi, hujan lebat dan angin topan kerap melanda wilayah tersebut. Itu adalah Danau Hujan Angin. Ruang berdesir saat Qi Jing dan pemimpin klan Biancang muncul. Sepertinya tidak banyak pergerakan di sini, kata pemimpin klan Biancang sambil menghela nafas lega sambil mengamati sekeliling. Qi Jing mengangguk dan hendak berbicara ketika dia melihat sesosok tubuh di tepi danau di kejauhan. Dia menyipitkan matanya, melihat Genesis Ki berkeliaran di sekitar sosok itu. Itu adalah ahli matahari surgawi yang bukan berasal dari wilayah Tianyuan. Mata Biancang sedingin es. Entah disengaja atau tidak, karena orang itu muncul di sini, mereka harus membunuhnya. Namun, tepat ketika dia hendak menghilangkan si semut kecil dengan satu pemikiran, sosok itu mengangkat kepala dan tersenyum ke arah mereka. Dia kemudian membungkuk sedikit ke arah ruang di sebelahnya. Dengan hormat menyambut dekrit ini. Saat kekosongan perlahan terkoyak, pupil Qi Jing dan Biancang menyusut. Sebuah gulungan emas yang memancarkan kekuatan tak terbatas perlahan melayang keluar. Kekuatan dari gulungan emas membuat Qi Jing mengatupkan giginya, dan suara penuh kebencian terdengar. Penguasa tertinggi Wan Zhu. Pada saat yang sama, di perbatasan selatan wilayah Tianyuan. Di atas jurang maut yang dipenuhi petir emas, Master Sekte Xuan Kun dan pemimpin klan Bai Ye juga melihat ahli matahari surgawi yang mirip semut. Pakar itu membungkuk sambil tersenyum. Dengan hormat menyambut dekrit ini, ruang hancur berkeping-keping, dan gulungan emas perlahan melayang keluar. Danau hujan angin. Ketika gulungan emas itu menembus udara, wajah Qi Jing dan Biancang menjadi gelap. Jelas sekali bahwa penguasa tertinggi Wan Zhu berada di balik segalanya, dan tujuannya sangat jelas untuk menghancurkan utopia Tianyuan. Seorang penguasa tertinggi telah melakukan perilaku seperti itu. Suara Qi Jing sedingin es. Menurut aturan, penguasa tertinggi Wan Zhu tidak boleh terlibat dalam perang, namun dia tanpa malu mengendalikan 5 aliansi besar dan menggunakan cara-cara tercela terhadap wilayah Tianyuan, seperti api Sein yang dimiliki oleh iblis tua Longgu, serangan itu, tentang utopia Tianyuan dan dekrit emas. Selain tidak mengambil tindakan sendiri, penguasa tertinggi Wan Zhu telah melakukan semua yang dia bisa. Hah? Qi Jing mendengus dingin. Cahaya biru kecil berkumpul di ujung jarinya dan akhirnya membentuk bola biru yang terbungkus angin biru. Bola Dewa Angin. Dengan jentikan jarinya, bola Dewa Angin berubah menjadi sinar biru dan melesat melintasi langit. Momentumnya tidak terlalu mengguncang bumi, namun saat ia melewatinya, hembusan angin dan hujan lebat menghilang dalam sekejap. Bahkan meninggalkan jejak gelap yang menakutkan di kehampaan. Sinar cahaya biru menunjuk ke dekrit emas. Saat turun, dekrit emas itu bergoyang dan mulai terbakar dengan nyala api suci. Itu adalah api Sein. Api Sein menyala dan membentuk tangan raksasa yang menyala-nyala. Tangan itu dengan lembut menepuk bola Dewa Angin. Keduanya bertabrakan dan sepertinya membentuk lubang hitam di angkasa, alam semesta di sekitarnya Genesis Ki tiba-tiba berubah menjadi kehampaan seolah-olah berada dalam ruang hampa. Ada suasana yang mematikan. Cahaya biru di sekitar bola Dewa Angin meredup, dan bola itu melesat kembali ke tubuh Qi Jing dengan cepat. Qi Jing gemetar saat darah menetes dari sudut bibirnya. Dia terluka dalam tabrakan langsung dengan dekrit emas. Bagaimanapun, dia meremehkan kekuatan yang terkandung dalam dekrit emas. Setelah menyerang bola Dewa Angin milik Qi Jing, dekrit emas itu perlahan naik dan terbuka di atas danau hujan angin. Saat berikutnya, api yang memenuhi langit turun ke atas dunia, berubah menjadi tangan api suci yang raksasa. Tangan itu meraih danau hujan angin, dan segala sesuatu yang disentuhnya terbakar,
termasuk alam semesta Genesis Ki. Badai mengamuk di sekitar danau hujan angin dengan cepat meningkat, dan aura ketakutan samar-samar muncul dari kedalaman air. Kemungkinan besar itu berasal dari makhluk mistis yang tersembunyi di dalamnya. Cijing dan Biancang memucat saat melihatnya. Bahkan mereka merasa tidak berdaya menghadapi cara penguasa tertinggi. Api Sein terlalu kuat, bahkan jika Cijing memiliki harta karun domain hukum, masih terlalu sulit baginya untuk menahan serangan semacam itu. Cijing menggigit bibirnya. Darah di sudut bibirnya tampak sangat mencolok. Dia menyadari bahwa dia hanya bisa tanpa daya menyaksikan lawannya menangkap makhluk mistis di kedalaman danau hujan angin. Wajah cantik Cijing berubah pucat. Dia perlahan menutup matanya dengan putus asa, tidak tahan untuk menonton lagi. Biancang juga menghela nafas. Tangan api Sein perlahan turun. Namun pada saat itu, gelombang tiba-tiba bergulung menjadi pusaran yang sangat besar di permukaan danau, dan sebuah tangan air yang sama besarnya terentang dari dalam. Kedua tangan raksasa itu bertabrakan di udara, menjungkir balikkan dunia. Perubahan mendadak ini mengejutkan Cijing dan Biancang karena mereka menyadari tangan api Sein itu terhalang. Kekuatan macam apa itu? Seru Biancang. Tangan raksasa yang terbentuk dari air danau mampu menahan kekuatan ahli Sein. Cijing menatap tajam ke arah tangan air danau raksasa itu, matanya berkedip-kedip. Bukan, itu bukanlah tangan raksasa yang terbentuk dari air danau. Itu juga merupakan tangan api Sein. Di kedalaman air danau, api Sein jelas berkobar. Terlebih lagi, Cijing menganggap kekuatan itu sangat familiar. Itu adalah kekuatan guruku. Mata Cijing membelalak karena terkejut. Biancang juga berseru, penguasa tertinggi Chang Yuan telah kembali. Cijing menggelengkan kepalanya, guruku belum kembali. Hanya saja dia meramalkan sesuatu akan terjadi suatu hari nanti dan meninggalkan beberapa metode. Dekrit emas itu berkibar di kehampaan, dan saat api Sein terus berkobar, sepasang mata yang acuh tak acuh perlahan muncul, dekrit itu mengeluarkan suara pelan. Chang Yuan. Permukaan danau hujan angin bergelombang, dan gelombang yang bergejolak terangkat saat sesuatu perlahan naik dari kedalamannya. Cijing dan Biancang menatap danau dengan bingung. Benda kolosal itu akhirnya pecah ke permukaan. Ternyata itu adalah menara besi hitam legam yang diukir dengan tanda cahaya kunomor. Menara itu memiliki 5 tingkat, dan ketika muncul, dunia tiba-tiba meredup. Cahaya aneh muncul di puncak menara besi. Itu salah satu makhluk mistis. Seru Cijing. Salah satu dari 3 makhluk mistis yang membangun formasi penarik Genesis Utopia Tianyuan berdiri di atas menara. Namun, ketika Cijing dan Biancang gagal menembus menara dengan kekuatan mereka menemukan bahwa menara besi misterius itu telah membentuk ruangnya sendiri. Ia bahkan memiliki kendali tertentu terhadap aturan di sekitarnya. Pandangan acuh tak acuh terhadap dekrit emas itu semakin dingin, dan api Sein yang tak terbatas melesat ke bawah untuk membakar menara besi tersebut. Namun, kali ini, kebakaran yang sangat menyusahkan Cijing dan Biancang tidak membuahkan hasil apapun. Diam-diam padam saat mendekati menara besi. Wan Su, di tempatku, kamu harus mengikuti peraturanku, terdengar suara samar dari menara besi. 2 kata muncul saat suara itu memudar. Matahari surgawi. Hanya ahli tahap surgawi yang bisa memasuki menara. Mata acuh tak acuh pada dekrit emas itu memperhatikan dengan penuh perhatian, dan perlahan-lahan memudar. Dekrit emas juga bersembunyi di dalam kehampaan. Menara besi hitam adalah metode yang ditinggalkan oleh Chang Yuan, dan tidak mungkin ditembus hanya dengan sebuah dekrit. Hal ini mungkin terjadi jika penguasa tertinggi Wan Zhu datang sendiri, namun hal itu tidak mungkin terjadi. Apa yang telah dia lakukan pada wilayah Tianyuan sudah mendekati batasnya. Jika dia bertindak terlalu jauh, penguasa tertinggi lainnya tidak akan lagi duduk diam dan tidak melakukan apapun. Oleh karena itu, dia harus mengikuti aturan. Chang Yuan, pertarungan antara kau dan aku belum berakhir. Sementara itu, di perbatasan selatan wilayah Tianyuan, di jurang maut tempat petir emas berkobar tanpa henti. Master Sekte Xuan Kun dan pemimpin klan Bai Ye juga menyaksikan menara besi hitam bangkit dari jurang secara perlahan dan menahan kekuatan dekrit emas. 2 kata perlahan muncul di menara besi. Sumber sejati. Hutan kuno api surgawi. Pertempuran telah berakhir, dan kekacauan yang terjadi di lapangan menunjukkan betapa tragisnya perang tersebut. Tentara wilayah Tianyuan mulai membersihkan medan perang, mengumpulkan zombie rekan-rekannya yang gugur. Pasukan di wilayah tersebut telah merebut kam-kam utama dari 5 aliansi besar dan mengendalikannya. Duduk di dalam kam,
Zhou Yuan merasakan kekuatan Raja Pohon Api Surgawi meninggalkan tubuhnya, dan dia memasuki kondisi lemah dan malas serta tidak ingin bergerak kemanapun. Pohon giok kecil yang diubah oleh Raja Pohon Api Surgawi masih dicabut di bahu Zhou Yuan. Bukan karena dia tidak ingin pergi, tapi dia akan ditangkap lagi meskipun dia lolos karena tanda yang ditinggalkan oleh tetua muni di atasnya. Raja Pohon Api Surgawi memiliki kecerdasan spiritual dan merasa bahwa Muni tidak memiliki niat buruk, oleh karena itu, dia tidak berjanji untuk melarikan diri. Banyak ahli matahari surgawi keluar masuk kamp, dan ketika mereka melihat Zhou Yuan, ekspresi mereka berubah menjadi rumit karena banyak yang tidak memiliki pendapat yang baik tentang Zhou Yuan sebelum pertempuran. Tapi semua orang telah melihat peran apa yang dimainkan Zhou Yuan dalam pertempuran di prefektur Qiyun. Zhou Yuan benar-benar telah membalikkan keadaan. Jika dia tidak menyusup ke kamp musuh dan mencuri Raja Pohon Api Surgawi, wilayah Tianyuan akan memiliki lebih banyak korban. Zhou Yuan tidak diragukan lagi telah membuktikan dirinya. Bahkan mereka yang iri pada Zhou Yuan tidak punya pilihan selain membuang pikiran mereka setelah melihat dia berkontribusi besar dalam perang. Mereka tahu bahwa mereka akan terbunuh jika mereka harus menyusup ke kamp musuh yang dijaga ketat untuk menangkap Raja Pohon Api Surgawi di depan ahli sumber sejati. Tapi Zhou Yuan telah melakukannya. Tidak peduli metode apa yang dia gunakan, itu menunjukkan bahwa kemampuannya lebih besar daripada kemampuan mereka. Memikirkan rumor sebelumnya, niscaya mereka merasa konyol. Mereka yang menganggap serius rumor tersebut hanya bisa menyelinap pergi dengan wajah merah karena malu ketika melihat Zhou Yuan. Zhou Yuan, bagaimanapun, tidak memperhatikan tatapan di sekelilingnya. Dia malah sangat khawatir dengan apa yang terjadi pada Qi Jing dan yang lainnya. Sementara pikiran berpacu di benaknya, dia tiba-tiba melihat sepasang kaki lurus dan ramping berhenti di depannya. Zhou Yuan mendongak untuk melihat bahwa pemilik berkaki panjang itu sangat tinggi. Tubuhnya berlumuran darah, dan wajahnya sangat cantik dan menyendiri. Itu adalah Qin Lian. Mu Yulan berdiri di belakangnya. Tubuh mungilnya hampir seluruhnya tertutup oleh sosok Qin Lian. Senang rasanya masih hidup, kata Zhou Yuan sambil tersenyum. Qin Lian menatap wajah Zhou Yuan dengan ekspresi rumit yang sama seperti yang lain, dan dia segera berkata dengan acuh tak acuh, saya telah membunuh Huang bersaudara. Saya juga mematahkan lengan dan kaki Ji Hu, tapi sayangnya, dia berhasil melarikan diri. Aku juga membunuh Chongzi dari Istana Naga Berbisa, kata Mu Yulan lembut. Zhou Yuan diam-diam memukul bibirnya. Keduanya jelas wanita cantik, tapi apa yang mereka katakan terlalu menakutkan. Kali ini, Qin Lian mengerucutkan bibirnya, itu semua berkatmu. Jika Zhou Yuan tidak mencuri Raja Pohon Api Surgawi, dia harus membayar mahal bahkan jika dia berhasil membunuh Huang bersaudara. Mu Yulan mengangguk, pipinya yang putih memerah. Mereka awalnya memiliki banyak pendapat tentang keputusan Zhou Yuan memilih target dari daftar hadiah karena mereka merasa tindakannya terlalu sembrono dan dapat mempengaruhi situasi secara keseluruhan. Tapi siapa yang mengira bahwa Zhou Yuan akan menjadi orang yang mendapatkan penghargaan perang paling banyak pada akhirnya. Hal ini membuat Qin Lian dan Mu Yulan sedikit malu karena, setelah beberapa refleksi, mereka menemukan bahwa mereka merasa seperti itu karena mereka tidak mempercayai Zhou Yuan sejak awal. Zhou Yuan melambaikan tangannya, berkata, saya adalah anggota wilayah Tianyuan, dan saya melakukan apa yang seharusnya saya lakukan. Tentu saja, dia juga tahu kalau kedua wanita itu sebelumnya meragukan kemampuannya. Namun, menurutnya itu normal karena tidak ada yang percaya seseorang dapat memiliki dasar 700 juta bintang Genesis Ki pada tahap awal matahari surgawi. Biasanya, setiap ahli matahari surgawi yang berani masuk ke dalam kamp musuh sedang mencari kematian. Sebenarnya, Qin Lian dan yang lainnya sedang memikirkannya. Melihat ekspresi acuh tak acuh Zhou Yuan, Qin Lian berpikir dia mungkin sedikit marah, jadi dia menggigit bibirnya dan berkata, kali ini salahku. Kami seharusnya tidak mempertanyakan kemampuan Anda. Mu Yulan buru-buru menambahkan, jika Anda ingin menyalahkan seseorang, salahkan aku. Aku mengatakan semua hal itu kepada kakak perempuan Qin Lian. Zhou Yuan tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis ketika mendengar penjelasan keduanya. Dia dengan canggung menggaruk kepalanya, berkata, saya benar-benar tidak menyalahkan kalian berdua. Lagi pula, kalian bukan Master Chang Yuan, jadi bagaimana kalian bisa melihat potensiku? Meskipun kata-kata Zhou Yuan mungkin benar, Qin Lian dan Mu Yulan ingin memukulnya. Hanya bercanda, Zhou Yuan tersenyum. Ekspresi Qin Lian dan Mu Yulan sedikit mereda. Mereka berjongkok dan bertanya dengan rasa ingin tahu,
bagaimana kamu bisa mencuri Raja Pohon Api Surgawi? Saya mendengar ada ahli sumber sejati yang menjaga kamu. Zhou Yuan menjelaskannya secara singkat kepada mereka, melihat bahwa mereka sangat tertarik. Tentu saja, dia berhasil terutama karena kekuatan Raja Pohon Api Surgawi. Namun meski begitu, sensasi dan bahaya selama penyusupan menyebabkan kedua wanita tersebut menjadi pucat. Perilaku Zhou Yuan tidak diragukan lagi sama dengan berjalan di ujung pisau. Ketiganya mengobrol santai, dan tanpa disadari hubungan mereka semakin dekat. Setelah beberapa saat, Zhou Yuan meregangkan punggungnya dan baru saja hendak berbicara ketika ekspresinya tiba-tiba berubah. Suara tetua Muni terdengar di telinganya, cepat datang ke kamp utama. Zhou Yuan segera melompat. Dia melambai ke Qin Lian dan Mu Yulan, lalu bergegas ke kamp utama. Ketika Zhou Yuan tiba, tidak ada orang lain di dalam kecuali Muni, dan ekspresinya sedikit serius. Bibi, ada masalah apa? Jantung Zhou Yuan berdebar kencang saat melihat ekspresinya, dan dia tidak bisa menahan diri untuk tidak bertanya, kedua makhluk mitos itu belum dibawa pergi kan? Muni menggelengkan kepalanya, situasinya tidak terlalu buruk. Qi Jing dan yang lainnya bergegas ke dua lokasi tersebut, tetapi penguasa tertinggi Wan Zhu juga mengirim seseorang ke sana dan mengeluarkan dekrit untuk menangkap dua makhluk mitos tersebut. Qi Jing dan yang lainnya bukanlah tandingannya. Ekspresi Zhou Yuan tiba-tiba berubah. Dia melanjutkan, tetapi untungnya, Chang Yuan meninggalkan beberapa perlindungan di dua lokasi tersebut, dan itu muncul pada saat yang kritis untuk menekan dekrit penguasa tertinggi Wan Zhu. Zhou Yuan menepuk dadanya dan melirik kesal ke arah Muni, yang kehabisan napas. Chang Yuan telah meninggalkan dua menara besi. Salah satunya adalah menara matahari surgawi, dan yang lainnya adalah menara sumber sejati. Kedua makhluk mitos itu masing-masing berada di atas salah satu menara. Hanya pakar matahari surgawi dan pakar sumber sejati yang masing-masing dapat memasuki menara matahari surgawi dan menara sumber sejati. Ada 5 level di setiap menara, dan kedua belah pihak akan mengirimkan satu orang untuk bersaing di setiap level. Orang pertama yang menempati 3 tingkat dapat naik ke puncak untuk mengambil makhluk mitos itu. Muni menatap Zhou Yuan dan melanjutkan, ini adalah metode yang ditinggalkan Chang Yuan. Adapun apakah itu dapat melindungi mereka sampai akhir, mungkin itu akan tergantung pada kekuatan wilayah Tianyuan. Zhou Yuan mengangguk. Munculnya dua menara besi tersebut telah mencegah terjadinya pertempuran skala besar dan dapat mengurangi jumlah korban jiwa, namun pertempuran di dalam menara tersebut kemungkinan besar akan berdarah dan brutal. Kedua belah pihak pasti akan mengirimkan ahli matahari surgawi dan sumber sejati terkuat mereka, dan pertempuran tidak diragukan lagi akan menjadi fokus dunia. Setelah perlahan-lahan menyerap informasi dari Muni, Zhou Yuan tidak dapat menahan diri untuk bertanya, karena guruku telah meninggalkan menara, mengapa tidak melindungi kedua makhluk mistis itu saja? Mengapa kita harus melalui persaingan di dua menara besi tersebut? Tidak ada jaminan dalam kompetisi ini. Karena Chang Yuan telah meninggalkan sarana seperti itu menunjukkan bahwa semua yang terjadi sesuai dengan harapannya. Bagi orang-orang setingkat mereka, dorongan sesaat mewakili semacam pemandangan ke depan. Muni menggelengkan kepalanya, berkata, pemikiranmu terlalu sederhana. Bagaimanapun, itu hanyalah sarana yang ditinggalkan oleh Chang Yuan dan bukan dirinya yang sebenarnya. Jika kita membuat marah penguasa tertinggi Wan Zhu, dia pasti akan menggunakan cara lain. Kedua menara besi itu berdiri tegak dan kokoh, dan peraturannya cukup adil bagi kedua belah pihak, jadi penguasa tertinggi Wan Zhu akan diam-diam menyetujui pertempuran tersebut dan tidak menimbulkan lebih banyak masalah. Prioritas kita sekarang adalah membuat daftar 10 pakar matahari surgawi dan pakar sumber sejati. Qi Jing dan yang lainnya akan segera memulai seleksi. Ini adalah masalah yang sangat penting, dan kita harus mengumpulkan orang-orang terkuat. Zhou Yuan menganggukkan kepalanya dengan kecewa. Meskipun pondasi genesis Qi-nya telah mencapai 720 juta dan dia tidak takut menghadapi ahli matahari surgawi tingkat menengah, kedua belah pihak pasti hanya akan mengirimkan ahli matahari surgawi tingkat lanjut dalam pertempuran makhluk mistis. Selain itu, pondasi genesis Qi mereka masing-masing akan mengumpulkan lebih dari 1 miliar. Dengan 720 juta bintang genesis Qi milik Zhou Yuan, dia bisa pamer di antara para ahli matahari surgawi tingkat menengah, tetapi jika dia harus menghadapi para ahli matahari surgawi tingkat lanjut seperti Qin Lian dan Mu Yulan, kekuatannya tidak akan mampu. Ada perbedaan besar antara dia dan para ahli matahari surgawi tingkat lebih lanjut. Namun pertarungan makhluk mistis sangat penting bagi wilayah Tianyuan dan bahkan akan mempengaruhi kepemilikan lentera naga leluhur di masa depan.
Dia tidak akan bisa makan dan beristirahat dengan tenang jika dia tidak bisa melakukan apa-apa karena dia tidak bisa mempercayakan nasibnya kepada orang lain. Zhou Yuan tiba-tiba menatap Raja Pohon Api Surgawi di bahunya, dan jantungnya berdetak kencang. Dia berseru, "Bibini, bolehkah aku meminjam kekuatan Raja Pohon Api Surgawi untuk mengambil salah satu tempat itu?" Dia sebelumnya bisa menekan ahli sumber sejati dengan kekuatan Raja Pohon Api Surgawi, jadi jika dia bisa meminjamnya lagi untuk bersaing dalam pertarungan makhluk mistis, dia yakin dia bisa menghancurkan semua pesaing lainnya. Namun, Muni menggelengkan kepalanya. Keputusan penguasa tertinggi Wanzu masih tergantung di atas menara besi, artinya dia akan mengawasi. Jika kamu meminjam kekuatan yang bukan milikmu, dia akan menyadarinya, dan itu bisa menimbulkan masalah lain. Lebih-lebih lagi, Muni mengalihkan pandangannya ke Zhou Yuan. Dia segera merasa seolah tatapannya menembus dirinya. Terlalu banyak kekuatan Raja Pohon Api Surgawi tidak baik untukmu. Muni mengulurkan tangannya dan meraih tangan Zhou Yuan. Pada saat itu, dia bisa merasakan kekuatan menakutkan namun lembut mengalir ke dalam tubuhnya. Itu berkeliaran di kedalaman daging dan darahnya. Zhou Yuan kaget melihat serutan kayu hijau muncul di kulitnya. Zat aneh itu tidak berubah menjadi apapun ketika bertemu dengan udara. "Hah? Apa ini?" Zhou Yuan bertanya dengan bingung. "Itu berasal dari kekuatan Raja Pohon Api Surgawi yang merusak tubuhmu. Jika terlalu lama mengandalkan kekuatannya, lambat laun tubuhmu akan berubah menjadi kayu, dan tak lama kemudian kamu akan menjadi patung kayu berbentuk manusia," jelas Muni. Punggung Zhou Yuan basah oleh keringat dingin. Dia tidak menyangka akan ada efek samping dari penggunaan kekuatan Raja Pohon Api Surgawi. Apalagi dia tidak menyadarinya sama sekali. Dia menatap pohon giok kecil di bahunya dan tidak bisa menahan goyangan bahunya. Dia ingin melepaskannya. Seolah merasakan rasa jijik Zhou Yuan, dahan pohon giok kecil itu terjatuh tanpa semangat. Melihat ini, Muni berkata, "Jangan salahkan dia. Bukan berarti ia secara aktif mengendalikanmu. Hanya saja kekuatanmu terlalu lemah, sehingga kekuatan pohon itu merusaknya." Zhou Yuan mengangguk, tersenyum pahit. Dia tampak sedikit kecewa. Tampaknya rencananya untuk meminjam kekuatan Raja Pohon Api Surgawi untuk bersaing dalam pertarungan makhluk mistis tidak akan berhasil. "Apakah kamu ingin berpartisipasi dalam pertarungan makhluk mistis?" Muni berkata sambil tersenyum lembut. "Seberapa kuat fondasi Genesis Ki-mu sekarang?" 720 juta, gumam Zhou Yuan. Sangat jarang bagi seseorang untuk mencapai landasan seperti itu pada tahap awal Matahari Surgawi, namun Qin Lian, Bai Yu, Bian Buji, dan Mu Yulan pasti masing-masing akan menempati salah satu dari 5 tempat terakhir karena mereka dianggap sebagai Matahari Surgawi teratas, ahli di wilayah Tianyuan. Tempat terakhir masih harus didiskusikan, tapi pastinya akan menjadi ahli Matahari Surgawi tingkat lanjut lainnya, dan pondasi Genesis Ki mereka harus setidaknya 1,3 miliar untuk dipilih. Zhou Yuan menggaruk kepalanya. Tampaknya persyaratan untuk dipilih lebih sulit dari yang dia duga. Kondisi 1,3 miliar bintang Genesis Ki 600 juta lebih tinggi dari fondasinya saat ini. Ini tidak dapat diimbangi dengan teknik Genesis apapun. Fondasinya hanya akan melonjak jika dia membuat terobosan dan mencapai tahap menengah Matahari Surgawi. Namun, dia baru membuat terobosan kurang dari sebulan yang lalu. Bagaimana bisa semudah itu untuk menerobos lagi? Jika dia meminjam cara asing untuk memaksakan terobosan, hal itu dapat merusak fondasinya, dan keuntungannya tidak akan lebih besar daripada kerugiannya. Namun saat ekspresi kecewa melintas di wajah Zhou Yuan, Muni tiba-tiba berkata sambil tersenyum, "Namun, itu bukan tidak mungkin." Zhou Yuan menatapnya dengan heran. "Bukankah Chang Yuan memberimu kuas Yuan surgawinya? Berapa banyak run yang telah kamu bangunkan?" 6 run. Zhou Yuan segera menjawab. "Tahukah kamu apa nama run ketujuh?" Zhou Yuan menggelengkan kepalanya. Rune ketujuh disebut promosi, dan ia memiliki kemampuan untuk menaikkan levelmu sedikit untuk sementara waktu. Kamu sekarang berada pada tahap awal Matahari Surgawi, jadi jika kamu membangunkan run ketujuh, kamu dapat memiliki kekuatan surgawi pertengahan, peningkatan dalam waktu singkat, kata Muni sambil tersenyum. Mata Zhou Yuan membelalak. Rune ketujuh dari kuas Yuan surgawi ini sebenarnya memiliki kemampuan abnormal. Itu dapat meningkatkan level kultivasimu. Meski ada batasan waktu, tetap saja luar biasa. Kuas Heavenly Yuan dengan run ketujuh yang terbangun dapat dianggap sebagai senjata semi-suci. Tidak mengherankan jika memiliki kemampuan itu. Selain itu, efek kenaikan ini berkurang saat seseorang menjadi lebih kuat.
Misalnya, tidak mungkin bagi para ahli domain hukum seperti kita untuk meningkatkan tingkat kultivasi kita sedikit, jelas Muni. Zhou Yuan diam-diam memukul bibirnya. Seperti yang diharapkan, kekuatan kuas Yuan surgawi hanya terwujud ketika tingkat kultivasi seseorang meningkat. Tapi sangat sulit untuk membangkitkan rune ketujuh. Saya telah mencoba berkali-kali sebelumnya tetapi masih belum berhasil. Zhou Yuan tersenyum pahit. Dia tidak pernah berhenti memberi nutrisi pada kuas Yuan surgawi, tetapi rune ketujuh tidak menunjukkan gerakan apapun selama hampir 1 tahun. Kesulitan untuk membangkitkan rune ketujuh tidak kurang dari menerobos ke tahap menengah matahari surgawi. Saat level kuas meningkat, kebangkitannya akan menjadi semakin sulit. Muni mengangguk, lalu bulu matanya tiba-tiba berkibar. Oleh karena itu, dibutuhkan kekuatan misterius dari sesuatu yang luar biasa. Wajah Zhou Yuan bersinar penuh pengertian. Dia mengalihkan pandangannya ke Raja Pohon Api Surgawi di bahunya. Di bawah tatapan waspada mereka, Raja Pohon Api Surgawi bergidik seolah merasakan sesuatu yang salah. Cahaya gioknya menyala saat berubah menjadi aliran cahaya untuk melarikan diri. Namun, itu baru saja bergerak ketika tangan ramping seperti batu giok terulur ke arahnya dari kehampaan dan menggenggamnya dengan kuat. Saat Muni melihat pohon giok kecil di telapak tangannya, senyuman lembut melengkung di bibirnya. Raja Pohon Kecil, mari kita pinjam kekuatanmu. Raja Pohon Api Surgawi gemetar tak terkendali. Melihat ekspresi menyedihkan di wajahnya, Zhou Yuan bertanya, itu tidak akan berdampak banyak kan? Muni tersenyum. Jangan meremehkan kekuatannya. Jika Genesis Ki-nya tidak kekurangan kekuatan ofensif, tidak mungkin kita bisa menang dalam pertarungan melawannya. Kita hanya akan meminjam sebagian dari kekuatannya untuk membantumu membangunkan rune ketujuh. Rohnya hanya akan melemah untuk sementara waktu. Dia mengangkat tangannya dan menatap Raja Pohon Api Surgawi, lalu berkata, kamu ditanam oleh Chang Yuan di masa lalu. Jika bukan karena kekuatannya, kamu tidak akan bisa tumbuh hingga hari ini dan memiliki kecerdasan spiritual. Jika kamu membantu, itu akan dianggap sebagai kontribusi besar bagi wilayah Tianyuan, dan setelah itu, tidak ada seorang pun di wilayah Tianyuan yang akan memperlakukan kamu dengan buruk. Jadi, apakah itu untuk membayar kembali Chang Yuan atau untuk masa depanmu? Kamu harusnya tahu keputusan apa yang harus diambilkan. Saat Muni berbicara dengan lembut, cahaya mengalir di sekitar Raja Pohon Api Surgawi. Pohon itu membeku cukup lama, lalu akhirnya rantingnya terkulai seolah akhirnya menerima takdirnya. Apa, kamu berencana membiarkan Zhou Yuan menempati slot kelima dalam pertempuran makhluk mistis? Di tenda utama markas besar, 5 tetua wilayah Tianyuan telah berkumpul lagi. Tetapi ketika Muni mengusulkan agar Zhou Yuan berpartisipasi dalam pertempuran makhluk mistis, Master Sekte Xuan Kun secara mengejutkan melawannya. Wajah keriput Master Sekte Xuan Kun tampak tegang. Dia melirik Zhou Yuan. Meskipun Zhou Yuan bukanlah seorang tetua sejati, statusnya di wilayah Tianyuan unik, dan dia memenuhi persyaratan untuk menghadiri pertemuan tingkat ini. Tapi Master Sekte Xuan Kun tidak mudah diajak bicara karena kehadirannya. Sebaliknya, dia berkata dengan suara yang dalam, kamu tidak tahu betapa pentingnya pertempuran di Menara Kembar. Menurut daftar yang kami buat sebelumnya, mereka yang memiliki pondasi kurang dari 1,3 miliar tidak memenuhi persyaratan untuk berpartisipasi. Saya tidak menyangkal bahwa Zhou Yuan berbakat, tetapi dia baru berada pada tahap awal matahari surgawi. Muni berkata sambil tersenyum, tetapi para ahli sumber sejati tidak dapat melakukan apa yang telah dia lakukan di medan perang prefektur Ciyun. Master Sekte Xuan Kun berargumen, itu adalah situasi yang spesial. Tapi pertarungan di dua menara akan menjadi pertarungan kekuatan yang nyata, dan cara lain apapun tidak akan berguna. Cijing berkata dengan acuh tak acuh, Zhou Yuan memiliki kuas Yuan surgawi, jadi selama dia membangunkan rune ketujuh, promosi, kekuatannya akan meroket, dan dia akan cukup kuat untuk menghadapi pertarungan makhluk mistis. Master Sekte Xuan Kun menggelengkan kepalanya, berkata dengan keras kepala, kuas Yuan surgawi memang dapat meningkatkan kekuatan seseorang, tetapi siapa yang dapat menjamin fondasinya dapat mencapai setidaknya 1,3 miliar dengan rune promosi. Jika dia tidak bisa mencapainya, itu tidak ada artinya. Dia memandang Zhou Yuan dengan tatapan dingin dan tajam, lalu berkata, Zhou Yuan, serahkan saja situasi ini kepada ahli matahari surgawi tingkat lanjut, kamu tidak perlu mengambil risiko sebesar itu. Ini yang terbaik untukmu dan orang-orang wilayah Tianyuan. Zhou Yuan tersenyum tak berdaya. Justru karena masalah ini terlalu penting maka dia ingin memenangkan tempat.
Dia tidak ingin menyerahkan masalah apapun yang berkaitan dengan lentera naga leluhur kepada orang lain, tetapi dia juga tidak ingin menjadi pusat perhatian. Dia bahkan berharap Qin Lian dan yang lainnya bisa memenangkan 3 pertempuran sehingga dia tidak perlu melakukan apapun. Master Sekte Xuan Kun, setelah aku membangunkan run ke-7 dari kuas Yuan Surgawi, aku secara pribadi akan berbicara dengan ahli matahari surgawi tingkat lanjut yang kamu pilih. Jika mereka tidak keberatan, biarkan aku yang mendapat tempat terakhir. Master Sekte Xuan Kun dan yang lainnya semuanya terkejut. Bagaimana mungkin mereka tidak tahu dari nada bicara Zhou Yuan bahwa dia tidak berencana untuk hanya berbicara dengan orang terpilih lainnya. Bian Chang, pemimpin klan kristal yang mendalam, tidak bisa menahan tawa, tidak heran kamu adalah murid penguasa tertinggi Chang Yuan. Kamu cukup berani. Wajah keriput Master Sekte Xuan Kun bergetar. Karena Zhou Yuan mengatakannya seperti itu, tidak ada lagi yang bisa dia lakukan. Baiklah, jika yang lain keberatan, kamu harus menyelesaikan masalahnya sendiri. Pertarungan makhluk mitos akan terjadi dalam 1 bulan, dan daftar sementara dari orang-orang yang dipilih akan dirilis. Tapi jika kamu gagal memenuhi harapan kami pada akhirnya, daftar akhir juga akan berubah. Zhou Yuan mengangguk tanpa keberatan. Melihat ini, Master Sekte Xuan Kun tidak mengatakan apapun lagi. Dia menatap Zhou Yuan lagi, dan kemudian sosoknya menghilang. Tetua Agung Bian Chang dan Bai Ye juga menghilang. Situasi saat ini di wilayah Tianyuan sangat tegang, dan transformasi genesis Qi mereka diperlukan di tempat lain. Suasana di dalam tenda mereda saat mereka pergi. Kamu benar-benar tidak istirahat, goda Cijing. Makhluk mitos itu seharusnya tidak ada hubungannya dengan Zhou Yuan, ahli matahari surgawi awal, tetapi dia tetap maju ke depan. Zhou Yuan menghela nafas, saya sangat berharap saya tidak perlu muncul pada akhirnya. Jika dia tidak muncul berarti semuanya baik-baik saja, tetapi jika dia harus datang untuk menyelamatkan berarti situasinya sangat buruk. Jadi, dia lebih memilih untuk tidak menjadi pusat perhatian. Beri aku kuas Yuan Surgawi, kata Muni sambil tersenyum. Zhou Yuan segera mengeluarkan kuas hitam berbintik-bintik itu, dengan hormat menyerahkannya kepada Muni, dan berkata dengan manis, aku harus merepotkan Bibini. Muni menerima kuas Heavenly Yuan dan membelai tubuhnya dengan ringan. Ini segera memicu gelombang nostalgia yang kuat, dan ekspresinya melembut. Saya sudah bertahun-tahun tidak melihatnya. Setelah beberapa saat, dia tersenyum pada Zhou Yuan dan berkata, dibutuhkan beberapa waktu untuk membangkitkan run ke-7, tetapi itu harus selesai dalam waktu 1 bulan. Zhou Yuan mengangguk dengan patuh. Cijing melemparkan sesuatu, yang dengan cepat ditangkap oleh Zhou Yuan. Itu adalah potongan bambu berwarna merah tua yang diukir dengan run yang rumit. Bahkan samar-samar memancarkan aura merah membara. Ini adalah seni Sein kecil yang kamu minta untuk saya temukan untuk membantumu meningkatkan kekuatan tubuhmu. Teknik ini disebut iblis api besar penyucian, dan dianggap sebagai seni Sein terbaik. Itu jauh lebih kuat dari tubuh suci mitikmu. Wajah Zhou Yuan bersinar. Tubuh suci mitik hanyalah teknik Heaven Genesis tertinggi, dan meskipun ia telah menunjukkan kekuatan yang luar biasa di masa lalu, secara bertahap ia telah mencapai batasnya ketika kekuatannya meningkat. Terlepas dari seberapa keras Zhou Yuan berusaha, jumlah darah emas yang dimurnikan dan dilahirkan di dalam hatinya masih tidak lebih dari 300 tetes, dan peningkatannya melambat. Ini adalah batasan yang disebabkan oleh level tubuh suci mitik. Untuk meningkatkan kekuatan tubuhnya dengan cepat, dia membutuhkan seni genesis yang lebih kuat untuk memperkuat tubuhnya. Kamu telah memperoleh sumber domain hukum dalam jumlah besar di jurang jatuh, dan itu seharusnya cukup bagimu untuk menguasai seni ini. Dipenuhi dengan kegembiraan, Zhou Yuan mengangguk berulang kali. Terima kasih, kakak perempuan Cijing. Jika seseorang menukar kredit perang dengan seni genesis semacam ini, seseorang perlu menggunakan banyak kredit perang, tetapi untungnya Zhou Yuan tidak perlu melakukannya. Inilah salah satu manfaat mengungkap identitasnya. Bahkan jika Cijing memberinya seni suci kecil tingkat atas, 3 tetua lainnya harus menutup mata karena Zhou Yuan, murid resmi dari guru besar, memiliki hak atas teknik seperti itu. Cijing melambaikan tangannya. Selama jangka waktu ini, berkonsentrasilah pada latihan dan serahkan kuas Yuan Surgawi pada Bibini. Dia terdiam, lalu sepertinya memikirkan sesuatu. Dia tidak dapat menahan tawanya, saat daftar nama diumumkan, kemungkinan besar kamu akan berada di tempat yang angin dan ombaknya paling kencang lagi. Zhou Yuan mengangkat bahu, tidak peduli. Lagi pula, hal seperti ini sering terjadi.
Wilayah Tianyuan dan Aliansi Lima Besar tidak menyembunyikan masalah mengenai pertarungan makhluk mitos, sehingga, dalam beberapa hari, masalah tersebut telah menjadi fokus perhatian kedua belah pihak. Banyak kekuatan lain di surga Hunyuan juga memperhatikan masalah ini. Oleh karena itu, seperti yang dikatakan Qi Jing, daftar peserta pertarungan makhluk mitos di Menara Matahari Surgawi menyebabkan keributan besar ketika dirilis. Tidak mengherankan, daftar nama tersebut mengejutkan para ahli matahari surgawi yang tak terhitung jumlahnya di wilayah Tianyuan. Tentu saja, keterkejutan mereka tidak ditujukan pada Qin Lian, Bai Yu, Bian Buji dan Mu Yulan tetapi pada kenyataan bahwa Zhou Yuan, seorang ahli matahari surgawi awal, telah masuk dalam daftar. Setelah guncangan awal, gelombang perlawanan sengit pun pecah. Tentu saja, mayoritas ahli matahari surgawi yang menentang tidak berpartisipasi dalam pertempuran di medan perang prefektur Qiyun. Sebaliknya, mereka yang melakukan hal tersebut jauh lebih rasional. Bagaimanapun, mereka telah menyaksikan keterampilan Zhou Yuan yang luar biasa, namun meski begitu, banyak yang masih menyatakan keprihatinan mereka tentang daftar sementara. Master Sekte Xuan Kun benar. Seseorang perlu mengandalkan kekuatan sejati dalam pertarungan makhluk mitos, dan tidak ada taktik atau cara yang dapat mengubah apapun. Kemampuan Zhou Yuan memang tidak buruk, tapi dia baru berada di tahap awal matahari surgawi. Orang-orang yang dipilih untuk pertarungan makhluk mitos harus menjadi ahli tahap matahari surgawi tingkat akhir. Masih ada kesenjangan kekuatan yang besar antara Zhou Yuan dan mereka. Dikeluarkannya daftar nama tersebut juga menimbulkan banyak perdebatan di wilayah Tianyuan. Apalagi persoalannya tidak berhenti sampai di situ saja. Daftar tersebut telah disebarluaskan secepat mungkin dan telah menyebar tidak hanya ke wilayah Tianyuan tetapi juga ke 8 wilayah lainnya, sehingga menyebabkan kegemparan. Perang antara wilayah Tianyuan dan Aliansi Lima Besar telah menjadi titik fokus surga Hunyuan selama beberapa bulan terakhir. Oleh karena itu, aktivitas apapun dari kedua belah pihak menarik perhatian banyak orang. Dalam beberapa hari singkat, berita tentang pertarungan menara ganda untuk makhluk mistis telah menyebar ke seluruh surga Hunyuan. Hasil dari duel antara dua penguasa tertinggi membuat banyak orang menghela nafas takjub. Pada saat inilah daftar awal 5 peserta matahari surgawi di wilayah Tianyuan disebarkan, menyebabkan organisasi yang cukup besar. Sumber serupa itu, tentu saja, adalah nama yang sangat dikenal dalam daftar, Zhou Yuan. Wilayah Xuanji, di gedung tinggi. Mengenakan jubah lebar dan kain kasa menutupi wajahnya, Jiu Gong membaca laporan di depannya dan menghela napas dalam-dalam. Cih, Zhou Yuan benar-benar tahu cara membuat berita. Hampir tidak ada waktu berlalu sejak dia maju ke tahap matahari surgawi, dan dia sudah berani bertengkar dengan para ahli matahari surgawi tingkat lanjut. Laporan tersebut berisi informasi tentang kontes makhluk mistis yang akan datang antara wilayah Tianyuan dan Aliansi Lima Besar. Daftar peserta wilayah Tianyuan secara alami disertakan, dan nama Zhou Yuan sangat mencolok. Gadis pelayan di samping Jiu Gong berkata, Zhou Yuan benar-benar tidak memahami besarnya langit. Namun, Jiu Gong menggelengkan kepalanya. Dia mungkin memiliki pandangan yang sama jika nama itu milik orang lain, tetapi setelah mengalami turnamen 9 wilayah, dia sekarang mengkategorikan Zhou Yuan sebagai individu yang sangat berbahaya. Bagaimanapun, bahkan Zhao Mushen yang tak terkalahkan pun telah jatuh ke tangannya. Zhou Yuan pada dasarnya adalah monster. Sulit untuk membuat prediksi, entah kejutan apa yang akan ada di kontes ini. Dia sedikit mengerutkan bibir merahnya sambil mengetuk laporan itu dengan jari rampingnya. Saya agak menantikannya. Dia juga ingin tahu apakah kaisar dari generasi dueling ilahi mereka akan tetap mempesona setelah melangkah ke perairan yang lebih dalam tahap matahari surgawi. Wilayah Wanzhou, di depan aula istana. Zhao Mushen dengan acuh tak acuh membaca laporan di tangannya. Tatapannya berhenti pada nama Zhou Yuan untuk waktu yang lama. Suara serak terdengar dari belakangnya, berisi suara aneh yang membuat roh seseorang merasakan sedikit sakit yang menusuk. Hehehe, dia jauh lebih berani darimu. Sudah berapa lama sejak dia naik ke tahap matahari surgawi? Tidak disangka dia sudah berani bersilangan tangan dengan ahli matahari surgawi tingkat lanjut. Zhao Mushen menoleh dan melihat seorang pria dengan pakaian mencolok. Pria itu tampan, dan memiliki sepasang mata yang menyerupai bunga persik. Pakaiannya sangat mewah, dan dia mengeluarkan aura yang besar. Namun, pupil mata Zhao Mushen menyusut tanpa ada yang menyadarinya saat melihat orang ini. Dia dipanggil Wang Xuanyang.
Dia pernah menjadi pemimpin para ahli dueling ilahi di wilayah Wanzhou dan sekarang menjadi pilar utama panggung matahari surgawi di wilayah Wanzhou. Adapun daftar matahari surgawi, dia berada di peringkat kedua. Wang Xuanyang tersenyum dan berkata, 5 aliansi besar sangat tidak berguna. Mereka bahkan tidak mampu menangani wilayah Tianyuan yang begitu lemah. Sungguh menyia-nyiakan dukungan wilayah Wanzhou kita. Zhao Mushen tidak menanggapi, ekspresinya tetap acuh tak acuh. Tidak memperdulikan kurangnya tanggapan, Wang Xuanyang terus berbicara pada dirinya sendiri. Segera setelah itu, nada suaranya tiba-tiba berubah. Kamu tidak membawa Wu Yao dan Su Yuwei di turnamen 9 wilayah. Zhao Mushen meliriknya dan dengan dingin berkata, kakak senior Xuanyang, saya tidak tertarik pada mereka. Saya hanya menginginkan keberuntungan dan berkah mereka. Dia sangat menyadari karakter kakak laki-lakinya. Wang Xuanyang menyukai wanita cantik, dan genesis Qi-nya condong ke arah sifat yin dan yang. Beberapa gadis telah hancur di tangannya selama bertahun-tahun. Wang Xuanyang melirik Zhao Mushen seolah-olah sedang melihat orang bodoh yang tidak rasional. Segera setelah itu, Wang Xuanyang tersenyum. Karena kamu gagal, jangan minta aku memberikannya kepadamu saat aku mendapatkannya di masa depan. Zhao Mushen menjawab, kakak senior Xuanyuan, Wu Yao dan Su Yuwei tidak bisa dianggap enteng. Kipas bunga persik muncul di tangan Wang Xuanyuan. Cahaya yin yang mengalir di sepanjang itu saat terbuka, memperlihatkan gambar banyak gadis cantik dalam berbagai postur. Ada 2 ruang kosong di tengah-tengah kipas angin. Kebetulan masih ada 2 ruang kosong di kipas bunga persik yin yang saya. Kalau aku berhasil mengumpulkannya, hehehe, masih ada harapan untuk mencapai tahap-tahap sumber sejati di masa depan. Mengenai apakah mereka bisa dianggap enteng atau tidak, itu urusan kakak seniormu. Saudara junior Zhao, kamu harus meluangkan waktu memikirkan cara mendapatkan kembali martabatmu yang hilang dari Zhou Yuan. Lagi pula, kekalahanmu di turnamen 9 wilayah telah membuat wilayah Wanzhou kita mendapat reaksi balasan. Dia benar-benar mengabaikan kata-kata Zhao Mushen, perlahan mengipasi dirinya sendiri saat dia pergi dengan tidak tergesa-gesa. Tanpa ekspresi, Zhao Mushen menyaksikan kakak laki-lakinya pergi saat secercah rasa dingin melintas di kedalaman matanya. Dia dalam hati bergumam pada dirinya sendiri, secara alami aku akan mengambil kembali apa yang hilang. Terlebih lagi, posisimu akan menjadi milikku di masa depan, tidak, aku tidak akan menjadi nomor 2 sepertimu, tetapi nomor 1 di daftar matahari surgawi. Wilayah Zixiao, di lembah pegunungan yang sangat luas. Lembah itu hijau dengan kehidupan. Air terjun jatuh dari atas, menimbulkan suara gemuruh keras yang bergema di seluruh lembah. Sesosok cantik sedang duduk di atas batu besar yang mengawasi lembah. Itu adalah seorang gadis yang mengenakan gaun putih. Rasa dingin yang membuat jantung berdebar-debar menyebar di sekelilingnya, dan ekspresinya tampak sangat dingin, membuatnya tampak sangat sulit didekati. Dia saat ini sedang memandangi lembah dengan kagum. Di platform batu di dalam air terjun, dia hampir tidak bisa melihat sosok ramping yang duduk diam dalam posisi berkultivasi. Gadis berbaju putih bergumam dengan suara lembut, bakat adik perempuan Yue luar biasa. Prestasinya suatu hari nanti akan melampaui prestasiku. Oh, ekspresinya tiba-tiba berubah saat dia melihat Su Yue berlatih. Beberapa saat kemudian, dia melihat seorang murid perempuan muda bergegas menuju lembah. Gadis berpakaian putih itu bergerak dan muncul di depan murid perempuan itu. Apa itu? Murid perempuan itu terkejut. Dia buru-buru membungkuk dan berkata, salam, Bibi Guru Dong Ye. Gadis berbaju putih itu bernama Dong Ye. Dia adalah individu yang terkenal tidak hanya di wilayah Zixiao tetapi juga di surga Hunyuan, karena dia berada di peringkat 3 dalam daftar matahari surgawi. Apa masalahnya? Ye Dong mengangguk mengakui. Nada suaranya tetap sedingin es. Murid perempuan itu ragu-ragu sejenak. Guru sekaligus bibinya, Dong Ye, dikenal memiliki temperamen buruk dan sangat menentang lawan jenis. Namun, muridnya tidak berani menyembunyikan apapun. Saya punya berita untuk disampaikan kepada kakak perempuan saya Yue. Dia meminta kita untuk segera menyampaikan informasi baru tentang Zhou Yuan di wilayah Tianyuan. Wilayah Tianyuan, Zhou Yuan. Alis Dong Ye segera berkerut mendengar kata-kata ini dan ekspresi tidak senang muncul di wajahnya. Dong Ye sangat mengagumi Su Yuwei dan berharap Su Yuwei dapat berkonsentrasi pada kultivasinya. Dong Ye tidak ingin Su Yuwei terganggu oleh hubungan apapun. Namun, sepertinya ada sesuatu yang istimewa antara Zhou Yuan dan Su Yuwei. Berikan padaku. Dia mengulurkan tangan.
Murid perempuan itu tidak berani berlama-lama, dan dia hanya bisa dengan hormat menyampaikan pesan itu dengan kedua tangannya. Yedong dengan santai membukanya dan meliriknya sekilas. Pandangan aneh muncul di matanya. Dia kemudian menggelengkan kepalanya dan mencibir, sungguh arogan. Seorang ahli matahari surgawi awal berani bersaing dengan banyak ahli matahari surgawi tingkat lanjut. Apakah bocah nakal itu mengira dia masih menjadi raja tak terkalahkan di tingkat matahari surgawi? Apakah para ahli domain hukum di wilayah Tianyuan berniat menyaksikan semua harta milik penguasa tertinggi Chang Yuan yang telah diperjuangkan dengan susah payah hilang? Pergilah. Dia melambaikan tangannya, mengirim murid utusan itu. Dia kemudian berbalik dan muncul di tebing. Dong Ye melirik Su Yuwei, yang masih berkultivasi, sebelum melihat gulungan di tangannya. Dengan satu genggaman, gulungan itu hancur. Yuwei, prospek masa depanmu tidak terbatas, dan kamu bahkan mungkin memiliki kesempatan untuk menjadi ahli domain hukum berikutnya di wilayah Sixiao kita. Orang-orang ini tidak layak untuk kamu perhatikan. Wilayah Wushen. Tabrakan Genesis Qi yang mengamuk meledak jauh di dalam pegunungan saat seluruh hutan pegunungan terkoyak. Samar-samar orang bisa melihat dua sosok saling bertukar pukulan di pusat tabrakan saat tanah di sekitar mereka runtuh. Setelah bentrokan menakjubkan lainnya, sesosok tubuh kurus terlempar ke belakang, lalu akhirnya mendarat di atas pohon raksasa. Sosok itu mengenakan pakaian latihan ketat yang sangat menonjolkan sosok indahnya. Siapa lagi yang memiliki wajah cantik itu selain Wu Yao? Matanya tertutup rapat saat dia fokus menenangkan Genesis Qi yang berputar di tubuhnya. Beberapa saat kemudian, dia membuka matanya dan menangkupkan tinjunya. Terima kasih, kakak senior, karena telah berlatih denganku. Genesis Qi berkumpul menuju pohon raksasa lain di depannya saat sesosok tubuh berjalan keluar. Itu adalah seorang pria berjubah biru. Tubuh lelaki itu lurus seperti tombak. Meskipun dia tidak terlalu tampan, matanya dalam dan pendiam, memberikan pesona yang khas. Pria seperti itu tidak membutuhkan hal-hal yang dangkal seperti ketampanan. Dia menatap Wu Yao, berhenti sejenak di wajah anggun dan cantiknya. Laki-laki biasa akan merasa malu dan rendah diri saat melihat keindahan tersebut dan tidak berani berbicara. Namun, pria itu tetap tenang saat dia menjawab, adik perempuan Wu Yao, kamu sangat kuat. Meskipun belum lama sejak terobosanmu, kamu akan kesulitan menemukan lawan yang layak di tahap awal matahari surgawi. Wu Yao menangkupkan tangannya. Kakak senior, jika kamu tidak menekan kekuatanmu ke tahap awal matahari surgawi, aku pasti sudah kalah sejak lama. Dia tiba-tiba mengangkat kepalanya saat seekor burung pipit putih terbang dan bertengger di bahunya. Wu Yao mengeluarkan tabung bambu kecil dari kaki burung pipit putih dan mengambil secarik kertas darinya. Dia meliriknya sekilas, matanya sedikit bergetar. Dia sudah berani berpartisipasi dalam pertarungan antara ahli matahari surgawi tingkat lanjut. Wu Yao mengerucutkan bibirnya. Orang lain mungkin merasa bahwa Zhou Yuan memiliki pendapat yang berlebihan tentang kemampuannya sendiri, tetapi dia memiliki perasaan yang samar bahwa dia punya alasan untuk pilihan ini. Jika itu benar, itu berarti Zhou Yuan lebih kuat dari yang dia bayangkan. Wu Yao menyimpan secarik kertas itu dan berkata kepada pria berjubah biru, kakak senior Guan, mari kita berhenti di sini hari ini. Sebagai catatan terakhir, mohon tingkatkan intensitas sesi berikutnya. Pria berjubah biru itu sedikit terkejut. Dia hendak menasihatinya untuk tidak melakukan hal itu tetapi kemudian mengangguk mengakui setelah melihat tekad di wajahnya. Wu Yao menangkupkan tinjunya sebagai tanda terima kasih. Segera setelah itu, sosoknya berubah menjadi seberkas cahaya dan pergi. Saat dia melihatnya pergi, mata pria yang tenang itu akhirnya bergetar sesaat. Tawa tiba-tiba terdengar di sampingnya. Cih, apakah kepala batu yang hanya tahu cara berlatih dan bertarung akan melihat mata air masa mudanya? Pria berjubah biru itu menoleh dan menatap sosok itu. Itu adalah teman baiknya. Dia berkata sambil tersenyum tipis, omong kosong apa yang kamu ucapkan. Saya yakin kamu tahu betul apa yang saya bicarakan. Tidak ada alasan untuk menyembunyikannya. Gadis luar biasa seperti adik perempuan Wu Yao layak untukmu. Jika kamu tertarik, kamu harus mengambil tindakan sesegera mungkin. Jangan biarkan orang lain mengalahkanmu padanya. Orang itu menyeringai. Selain itu, berita yang diterima adik perempuan Wu Yao kemungkinan besar terkait dengan Zhou Yuan dari wilayah Tianyuan. Dia biasanya tidak tertarik pada orang lain, dan kecil kemungkinannya dia mengumpulkan informasi tentang seseorang secara khusus. Pria berjubah biru itu terdiam. Bukankah mereka musuh? Siapa tahu,
Cinta dan benci adalah yang paling sulit dibedakan. Pria berjubah biru itu terkekeh tidak peduli. Jangan khawatirkan aku. Jika saya tertarik, saya tidak pernah takut pada musuh manapun, dimanapun wilayahnya. Nada suaranya yang tenang dipenuhi dengan keyakinan dan ketegasan mutlak. Namun, tak seorang pun akan merasa ada sesuatu yang tidak pada tempatnya. Orang ini memang memiliki kualifikasi untuk mengucapkan kata-kata seperti itu, karena dia adalah raja dari daftar dueling ilahi surga Hunyuan, Guan Qinglong. Dia berada pada level yang sangat berbeda dari Zhou Yuan. Utopia Tianyuan. Sebuah danau lava terletak jauh di bawah tanah di sektor barat daya. Gelembung raksasa muncul dari magma merah tua dan pecah dengan hebat, mengirimkan semburan hujan api ke segala arah. Panas yang mengerikan memenuhi seluruh area bawah tanah. Zhou Yuan sedang duduk di atas batu besar yang menonjol dari tebing. Setelah memastikan keikutsertaannya dalam pertarungan makhluk mistis, dia langsung kembali ke Utopia Tianyuan, mengabaikan perdebatan besar yang muncul karena daftar peserta. Semua keraguan secara alami akan hilang begitu hasilnya muncul. Tidak ada gunanya memperdebatkannya. Dia datang ke danau lava bawah tanah untuk berlatih seni Sein kecil yang baru diperoleh, iblis api besar penyucian. Namun, dia belum segera memulainya. Sebaliknya, dia saat ini sedang melihat interior dueling ilahi miliknya. Di dueling ilahi, kesadaran Zhou Yuan melayang di sebelah bola cahaya rune suci saat dia dengan penasaran menyelidikinya. Bola cahaya rune suci dibuat dari 4 rune suci. Yang memicu rasa penasaran Zhou Yuan adalah dia masih belum bisa melihat rune suci keempat. Decoder, hukuman bumi dan surgawi. Zhou Yuan telah merasakan kekuatan unik dari 3 dari 4 rune suci. Hanya rune suci keempat yang sudah lama menghindarinya. Dia masih mengetahui nama dan kekuatannya. Roh Zhou Yuan menyesuaikan bola rune suci yang bersinar sebelum fokus pada rune suci keempat. Saat dia melakukannya, Zhou Yuan merasakan kekuatan rohnya dikonsumsi dengan sangat cepat. Namun, dia tidak panik, karena hal ini sudah pernah terjadi sebelumnya. Rupanya hanya dengan melihat rune keempat diperlukan kekuatan roh yang sangat melimpah. Roh Zhou Yuan telah berada pada tahap transformatif awal sebelumnya, dan hanya berhasil bertahan selama belasan napas sebelum habis, sehingga sulit baginya untuk membuat kemajuan apapun dalam penyelidikannya. Sekarang, rohnya telah maju ke alam kultivasi berikutnya yang lebih rendah dan seharusnya bisa bertahan lebih lama. Kekuatan rohnya dengan cepat habis. Dalam sekejap mata, beberapa puluh napas berlalu. Zhou Yuan tidak bisa lagi tenang. Dia bisa merasakan kekuatan rohnya mendekati titik terendah. Jumlah kekuatan roh yang dibutuhkan untuk melihat rune suci keempat melampaui ekspektasi awalnya. Namun dia tahu bahwa menyerah sekarang hanya akan menyia-nyiakan usahanya sebelumnya. Oleh karena itu, dia mengertakkan gigi dan mengeluarkan semua kekuatan rohnya yang tersisa. Riak tampaknya menyebar di dueling ilahi, dan kaca matahari surgawi berkedip-kedip dengan keras. Roh Zhou Yuan dengan gigi fokus pada sisi bola tempat rune suci keempat berada. Permukaannya beriak kuat saat kabut tampak memudar, dan siluet satu kata kuno samar-samar melintas. Gaib, gaib, misterius apa? Zhou Yuan merasa sedikit gelisah. Ini jelas hanya setengah dari nama rune keempat. Tanpa mengetahui semuanya, dia tidak akan bisa mengaktifkan kekuatan sebenarnya dari rune keempat. Sayangnya, kekuatan rohnya saat ini jelas masih belum cukup untuk mengetahui nama asli rune tersebut. Penyesalan memenuhi hati Zhou Yuan. Namun, saat dirinya yang kelelahan hendak mundur, dia tiba-tiba melihat bola rune suci bergetar hebat. Riak menyebar ke seluruh permukaannya saat bola menjadi agak transparan. Yang mengejutkannya, Zhou Yuan menemukan ada sesuatu di dalam bola itu. Apa ini? Sepertinya itu semacam pecahan. Kekuatan yang tak terlukiskan menyebar dari pecahan misterius yang membuat rasa hormat muncul di hati seseorang. Terlebih lagi, Zhou Yuan merasakan perasaan familiar darinya. Ini, setelah beberapa detik hening, jantung Zhou Yuan mulai berdebar kencang, dan matanya melebar tiba-tiba saat keterkejutan memenuhi wajah pucatnya. Benda yang tersembunyi di dalam bola rune suci adalah sebuah pecahan dari stempel suci Changxuan. Dalam pertempuran besar di surga Kengxuan, Zhou Yuan akhirnya meminjam kekuatan Patriark Changxuan untuk menghancurkan stempel suci Changxuan. Stempel itu hancur menjadi beberapa bagian yang tersebar di seluruh surga Changxuan. Zhou Yuan tidak pernah membayangkan bahwa sebuah pecahan akan tersapu bersama dengan 4 rune suci, bersembunyi bersama mereka di dueling ilahi. Selain itu, Zhou Yuan dapat dengan jelas merasakan bahwa pecahan ini kemungkinan besar adalah yang terbesar dari semuanya.
Ini, menghadapi penemuan seperti itu, bahkan Zhou Yuan tidak dapat menahan keheranannya. Ini adalah stempel suci Changxuan. Siapapun yang memilikinya bisa menjadi penguasa seluruh surga. Kekuasaan dan status seperti itu sulit dibayangkan. Di hadapan harta karun alami seperti itu, bahkan penguasa tertinggi pun akan tergoda. Zhou Yuan menelan ludah. Tidak heran keempat rune suci berbentuk bola bercahaya. Itu mungkin untuk menyegel aura pecahan itu. Kalau tidak, siapa yang tahu apa yang akan dilakukan penguasa tertinggi di surga Hunyuan jika mereka mengetahui keberadaannya. Itu adalah penyelidikannya sebelumnya terhadap rune keempat yang menyebabkan gangguan pada bola tersebut, mengakibatkan fragmen stempel suci yang tersembunyi jauh di dalamnya terungkap. Sejujurnya, Zhou Yuan sudah memiliki perasaan samar bahwa ada sesuatu di dalam bola itu saat bola itu muncul. Namun, dia berasumsi bahwa dia terlalu memikirkan banyak hal dan tidak terlalu memikirkan masalah tersebut. Siapa yang menyangka bahwa dia akan menemukan penemuan seperti itu? Keterkejutannya berlangsung lama sebelum perlahan menghilang. Mata Zhou Yuan berbinar sambil berpikir. Bahkan dengan kemampuan Istana Suci, mereka mungkin membutuhkan waktu untuk mengumpulkan semua pecahannya. Namun, setelah mereka mengumpulkan semua fragmen lainnya, keberadaan fragmen terakhir kemungkinan besar akan ditemukan bahkan dengan segel dari 4 bola rune suci. Anjing tua itu, Seng Yuan, tidak akan pernah melepaskannya. Namun, jika saatnya tiba, siapa yang tahu apakah akulah yang tidak akan melepaskannya. Rasa dingin melintas di mata Zhou Yuan. Harinya akhirnya akan tiba ketika dia akan kembali ke surga Changxuan untuk membalas dendam. Anjing tua Seng Yuan membuat Yao Yao tertidur lelap dan hampir menghancurkan sekte Changxuan. Setiap hutang ini dengan jelas terukir dalam ingatan Zhou Yuan. Pertumbuhan Zhou Yuan yang berkelanjutan selama bertahun-tahun mirip dengan perlombaan dengan Istana Suci. Dia harus kembali sebelum Istana Suci mengumpulkan semua pecahan stempel suci. Kalau tidak, tidak ada seorang pun yang bisa menghentikan Seng Yuan yang sudah pulih dan memiliki mayoritas kekuatan Saint Stem. Selain itu, Zhou Yuan berhutang budi yang sangat besar kepada sekte Changxuan, dan orang tuanya masih berada di surga Changxuan. Oleh karena itu, sama sekali tidak mungkin dia hanya duduk diam dan menyaksikan Istana Suci menguasai surga Changxuan. Zhou Yuan menarik napas dalam-dalam saat ekspresinya berubah sedikit muram. Tekanan yang sangat besar. Namun, dia juga memahami bahwa dia tidak bisa mempercepat kemajuannya. Dia sudah tumbuh dengan pesat, dan itu hanya akan merusak fondasinya jika dia hanya mengejar kecepatan kultivasi. Itu adalah kesalahan yang tidak mampu dia lakukan. Banyak faksi di surga Changxuan sangat menyadari ambisi Istana Suci. Oleh karena itu, tidak mudah bagi Istana Suci untuk mengumpulkan semua pecahan stempel suci. Anjing tua Seng Yuan, mari kita lihat siapa yang lebih cepat. Cahaya tekad muncul di mata Zhou Yuan. Dia segera menutup matanya dan mulai memulihkan kekuatan rohnya yang terkuras. Setengah hari kemudian, Zhou Yuan, setelah pulih sepenuhnya, membuka matanya dan melihat ke arah danau magma di bawah. Saatnya untuk menguasai iblis api besar api penyucian. There was once a day that I would pray for you. I'd go and misbehave just so you'd notice too. Sneaking looks up and down from across the room. And damn, what a hell of a